Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah untuk beraktivitas, dan kini telah menunaikan salat maghrib berjamaah waktu Indonesia bagian barat terhubung dari Bekasi. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Sebelum kita lanjutkan ta'lim kita dengan tema persiapan haji pada hari ini, melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita menyampaikan duka cita sekaligus juga doa yang dalam terkhusus untuk gurunda kita semua, Kiai Haji Saifuddin Amsir, yang hari ini ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan waktunya telah mendahului kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, dan kapanpun Allah kehendaki semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau satu di antara ulama yang ditokohkan oleh kita semua di Indonesia, orang yang sangat konsisten dalam menebarkan pengetahuan, ayah yang sangat penyayang, kakek yang sangat menyejukkan, dan beliau juga yang paling lantang kemudian menyerukan perlawanan terhadap gerakan-gerakan sekularisme, pluralisme termasuk liberalisme di Indonesia. Sangat disegani, bahasa-bahasanya cukup bagus, dan orang yang sangat berpengaruh dalam nilai keilmuan di Indonesia. Dan kita sangat kehilangan ya dengan keilmuan dan perhatian-perhatiannya, dan semoga Allah muliakan beliau. Putrinya itu seangkatan dengan kami di perkuliahan, Raihanatul Quddus. Ya, tadi pagi saya dari masjid selesai subuh, saya sedikit tertidur, kemudian saya bermimpi mengatakan kepadanya bahwa ayah kamu akan digantikan oleh menantunya yaitu suamimu, dan sampaikan kepadanya agar banyak belajar lagi. Allahu alam, setelah terbangun kemudian melihat di media sosial saat perjalanan menuju Jakarta, ternyata ramai berita ayahnya telah meninggal dunia. Dan semoga Allah muliakan, dan semoga nanti ada pengganti-pengganti dari keilmuan barangkali di antara kita semua yang insya Allah ilmunya akan lebih bermanfaat. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan bahasan kita pada pertemuan kali ini dengan meneruskan materi tentang persiapan ibadah haji. Hari ini kita akan sempurnakan pembahasan yang lalu sekaligus mengambil satu pelajaran yang baru yang nanti pada hari Sabtu pagi itu insya Allah akan disimulasikan dalam bentuk praktek, insya Allah juga terhubung langsung dari area sekitaran Masjid Al-Ihsan, Pondok Timur Mas, Villa Jaka Setia. Karena itu kita akan maksimalkan pertemuan hari ini. Kita ambil dulu pelengkap pertemuan lalu tentang bekal menuju haji di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197, dan nanti ba'da Isya kita akan teruskan tentang esensi haji, makna-makna di balik ritual-ritual ibadah haji yang mohon maaf umumnya orang-orang yang berangkat haji itu tidak sampai mendalaminya, sehingga tidak punya indikator-indikator keberhasilan dari setiap ritual yang dilalui. Apa keberhasilan wukuf di Arafah? Bagaimana cara mengeceknya? Apa keberhasilan ritual di Muzdalifah? Bagaimana cara mengetahuinya? Apa keberhasilan kemudian mabit di Muna? Bagaimana cara mengeceknya? Apakah setelah Anda melontar jumrah tuntas hari kedua nafar awal atau hari ketiga nafar thani? Apakah bagaimana cara mengukurnya? Apakah setelah melontar selesai ibadah, atau ada ukuran-ukuran dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW menunjukkan Anda telah tuntas dan berhasil proses-prosesnya? Itu yang coba kita kaji pada pertemuan hari ini, dengan sebelumnya melengkapi dulu ya paparan-paparan di pertemuan yang lalu. Kita kembali dulu ke Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197. Bismillah. Bagi orang yang akan menunaikan ibadah haji, baik orang yang telah siap berangkat, diketahui kemudian waktunya, sudah siap dengan segala bekalnya. Kalau dalam konteks kekinian, nomornya sudah disiapkan,
dia sudah terdaftar, waktu berangkatnya sudah diketahui di bagian pertama, atau orang yang dalam proses berusaha untuk berangkat, dia masih persiapan, belum keluar tanggal pemberangkatan, atau ada yang nomor porsinya sudah dapat tapi menunggu dalam masa yang belum dia bisa tentukan. Baik keduanya ini, yang pertama atau yang kedua, Al-Quran memberikan 5 bekal utama. Jadi yang dimintakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disiapkan sebelum keberangkatan. Ya. 3 dari 5 ini spesifik kemudian secara khusus ditekankan bagi orang yang sudah pasti keberangkatannya, sedangkan yang 2-nya khususnya bagian yang terakhir, bagian kelimanya itu ditujukan bagi keseluruhan, termasuk bagi orang yang barangkali belum pasti tanggal keberangkatan tapi berusaha untuk mewujudkan itu semua. Sebagian telah kita bahas, ya. Al-hajju ashhurum ma'lumat, persiapan haji itu dilakukan jauh-jauh sebelumnya, beberapa bulan minimal sebelum keberangkatan. Faman farada fihinna al-hajja, maka siapa yang telah memastikan dirinya untuk mulai berangkat menunaikan ibadah haji, fala rafatha. Kita sudah bahas ini. Fala rafatha. 1, saya tuliskan kembali. Wala fusuqa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj, wala jidal fil hajj. Ini diikat dengan kalimat fil hajj. Kemudian wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Wa ma taf'alu min khair. Ini poinnya, ya'lamuhu Allah, bagian terakhir saya garis, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ini yang paling penting, khairaz zadit taqwa. Ini poinnya. Ini 5 bekal yang paling utama, dan hari ini kita akan sempurnakan dengan uraian yang lebih detail pada bagian yang kelima ini. Baik, saya ingin tekankan kembali, sebagian kloter dari jamaah kita khususnya dari Indonesia sudah tiba kemudian di tanah suci. Ya, sebagian sudah merapat ke Madinah, ada sebagian lagi yang sudah siap berangkat. Nah, bagi yang orang yang sudah berangkat ataupun menjelang pemberangkatan, kata Allah hati-hati. Saya tegaskan kembali, nanti saat haji, demikian cara membacanya. Ya. Fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau Anda ingin terjemahkan dengan lebih mudah, cara menerjemahkannya itu dimulai dari sini. Nanti saat haji dilakukan, fala rafatha. Jaga lisannya, jangan sampai berkata-kata kotor. Saya telah sampaikan di pertemuan lalu, kalau ada kalimat yang seperti ini artinya memberikan kesan bahwa saat proses penunaiannya akan ada kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, kondisi-kondisi yang kadang menguji lisan untuk menahan dari kata-kata yang kotor. Ya. Mungkin nanti ada kondisi berdesak-desakan, mungkin nanti ada kondisi yang memancing peristiwa tertentu sehingga lisan kita tidak bisa dikontrol dengan baik. Maka saat seperti itu, hati-hati. Laknya, saya sampaikan kemarin, ini bisa berpotensi nafi, bisa berpotensi naqsi, bahkan nahi sekaligus. Kalau terjadi seperti itu, awas, naqsi bisa berkurang nilai-nilai keutamaan hajinya. Atau nafi, saya tidak terima haji kalian. Mau datang ke sini mau haji atau mau saling mencela? Datang ke sini mau haji atau mau saling berkata-kata yang kotor? Datang ke sini mau haji atau mau mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak sesuai? Ya, atau lahnya sekaligus nahi, jangan lakukan semua itu. Kalau tidak pahala berkurang atau saya tidak akui hajimu. Wala fusuqa, jangan berbuat sesuatu yang menyimpang. Saya sudah sampaikan pertemuan lalu, kadang-kadang ada orang datang tiba-tiba tawaf, ada yang pengen gunting kain kiswah, ada yang kemudian salatnya salah menghadap ke arah kiblat, ada yang macam-macam dan sebagainya. Sehingga dalam konteks ini para ulama menyampaikan sebelum berangkat haji, pelajari apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam ritual itu. Itu yang kemudian dikenal dengan manasik. Paham? Baik. Wala jidala, jangan sibukkan diri dengan berdebat, berbantah-bantah. Ini menunjukkan akan ada kondisi dari praktek ritual haji ini yang berpotensi besar menjadikan perdebatan hadir dalam prosesnya. Awas, jangan hanya bayangkan dengan maaf, dengan yang beda negara. Ini kadang-kadang suami istri ribut. Mah, ayo kita berangkat ke Ka'bah. Jangan sekarang, Pak, nanti aja. Sekarang aja, nanti aja. Ya.
Dua ini belum bisa menjaga kekompakan dirinya. Nanti ada sesama kelompok, sesama kloter, beda kloter macam-macam. Dalam prosesi yang demikian, situasinya tidak mudah, maka itu ujian dalam perjalanan bagaimana kita bisa menjaga nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tiga hal ini sangat mungkin terjadi ketika kita akan menunaikan proses ibadah haji. Paham sampai sini? Baik. Termasuk yang ini dengan cepat. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Kalau kamu ingin mengerjakan berbagai hal kebaikan, silakan kerjakan. Ya, cuma asal kamu tahu saja kata Allah, saat kamu akan kerjakan, saya sudah tahu itu. Ya, ini kalimat kalau dalam bahasa Arab ini nilainya tinggi sekali. Ya. Kalau bahasa cepatnya, bahasa singkatnya, gak usah dipublikasikan. Saya tahu apa yang kamu kerjakan. Gak usah ingin diketahui orang. Toh, yang penting saya tahu. Ya, untuk apa kamu ingin diketahui oleh orang lain? Saya sudah tahu apa yang kamu kerjakan. Jangan kamu kurangi pemberian yang saya berikan hanya karena ingin diketahui oleh orang lain yang boleh jadi mengurangi nilai pahala yang kamu dapatkan. Paham ya? Ya. Kalau dulu mungkin nggak terlalu terasa ini, ya. Tapi sekarang itu terasanya luar biasa. Saya contohkan kemarin ada yang kemudian tawafnya live, gitu kan? Subhanallah, walhamdulillah, kelihatan dari sana, kelihatan ya. Wala pindah ke kiri. Ada yang wukufnya sambil terisak, ya Allah ampuni dosa saya. Kelihatan gak dari situ? Nah, ini yang sesuatu yang tidak kita kehendaki, ya. Paham ya? Nah, ini sudah kita sampaikan ini, dan yang ini nanti ini sesuatu hal yang betul-betul mesti kita jaga. Ya. Nah, ini yang paling akhir, ini yang sangat menentukan apakah kualitas hajinya melahirkan yang terbaik. Ya, termasuk yang belum berangkat di sini pun akan sangat menentukan percepatan panggilan dari apa yang kemudian Allah ingin sampaikan kepada kita semua. Ini yang mau saya rinci, sekalipun di pertemuan lalu sebagian telah saya sampaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sekian hamba-hamba Allah yang akan menunaikan ibadah haji, ada pesan yang sangat kuat dari Al-Quran. Setiap yang berangkat itu mesti menyiapkan bekal. Adapun bekal yang terbaik tidak seperti digambarkan oleh sementara manusia. Ada yang menyiapkan pakaian, takut kemudian kekurangan. Ada yang menyiapkan harta benda, khawatir kehabisan real. Ada yang kemudian menyiapkan makanan, bahkan mohon maaf, bukan sekedar makanan, alat-alat untuk membuat makanannya, sebagian bahkan ada yang membawa dari Indonesia. Betul, ada yang bawa rice cooker, ada yang bawa macam-macam gitu kan, karena khawatir tidak mendapati nasi dan seterusnya. Baik, ada hal yang paling menarik kata Al-Quran. Kalau anda sudah siap atau sedang menyiapkan diri untuk persiapan haji, watazawwadu, silahkan kumpulkan bekal, fa inna khairaz zadit taqwa. Tapi di antara sekian bekal yang kau siapkan itu, ada satu yang aku paling prioritaskan kata Allah, takwa. Fa inna, dan kalimatnya menggunakan kata inna di awalnya, harfu taukidin wa nasbin, sesuatu yang menunjukkan makna yang kuat dan sangat ditekankan. Nasab itu artinya kokoh, ya. Nasabar rajulul 'asa 'alal ardi, seseorang menancapkan dengan kokoh, ya, tongkat ke tanah, tancapkan dengan kokoh sampai begini kuat. Itu nasab namanya. Ya. Kemudian taukid, sesuatu yang sangat ditekankan. Diseakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita, tanamkan pada dirimu dengan kuat. Saya tekankan, kalau engkau sudah bersiap berangkat haji atau bersiap-siap ingin mewujudkannya, maka bekal yang terbaik untuk mewujudkan itu semua, kumpulkan takwa. Paham? Nah, pelan-pelan sekarang kita lihat apa bekal yang dimaksudkan dengan takwa itu, dan puncak dari takwa itu apa korelasinya dengan penerimaan haji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada ujungnya takwa inilah teman-teman sekalian yang akan menentukan apakah haji seseorang dipandang berhasil oleh Allah atau barangkali ada sesuatu yang harus disempurnakan. Ini yang ingin saya perdalam. Di sini kita akan dapati dua pembahasan. Satu, takwa yang dimaksud dalam bentuk amalan sebagai bekal menunaikan ibadah haji. Yang kedua adalah puncak kumpulan sifat takwa. Kumpulan yang berarti sifat, kalau ini amalan, ini menjadi sifat.
yang dengan sifat ini akan menjadi ukuran atau indikator keberhasilan seseorang yang menunaikan haji, sukses tidaknya haji. Baik, bagian pertama, jika disebutkan kalimat takwa dalam Al-Quran, kemudian dikaitkan dengan bekal untuk menunaikan ibadah haji, maka setidaknya ini dibagi pada dua bagian. Satu, ada yang terkait dengan dimensi spiritual, al-bu'd rabbani, diistilahkan oleh ulama kita dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, garisnya vertikal. Kalau disebutkan hubungan vertikal, ini menunjukkan segala hal yang terkait dengan ibadah, bentuknya ibadah ritual, salat, tilawah Al-Quran, puasa, ya, dan turunan-turunan yang lainnya. Kalau saya sebutkan turunan-turunannya, itu berarti masuk pada kategori ibadah-ibadah sunnahnya. Salat itu ada yang fardu, turunannya itu nawafil, hukumnya disebut dengan sunnah. Yang fardu misal ada 5, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Turunan dari ini disebut dengan nafilah, jamaknya nawafil. Misal tahajud, nah, itu tidak termasuk yang 5 ini, tapi ia ditekankan untuk ditunaikan, disebut dengan nafilah, tambahan. Quran surah ke-17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah, nafilatan lak. Di antara sementara malam bangun tunaikan tahajud, dia memang bukan fardu, hukumnya tidak wajib, nafilah, tambahan untukmu. Tapi saking pentingnya dicantumkan oleh Allah keutamaan-keutamaannya. Jamaknya disebut dengan nawafil, hukumnya disebut dengan sunnah. Itu turunan-turunannya. Misal turunkan lagi puasa, misalnya Ramadan itu yang fardu, turunannya nafilah, jamaknya nawafil, hukumnya sunnah. Apa di antara puasa-puasa berhukum sunnah? Senin dengan Kamis itu sunnah. Tayyib Ayyamil Bid itu sunnah. Puasa Daud itu sunnah. Turunan puasa-puasa yang lainnya. Baik, tilawah Al-Quran, baca Quran. Baik, apa turunan-turunannya? Dibagi 3 bagian. Ada yang sekedar baca saja, ya, memperbanyak bacaan-bacaan Quran, disebut dengan qiraah. Ada yang kedua, berusaha untuk memahami maknanya, disebut dengan tilawah. Yang ketiga, tahfidz, berusaha untuk menghafalkan ayat-ayat ini sebagai panduan dalam kehidupan kita. 3 contoh ini kalau dikaitkan dengan amalan yang pertama, hablum minallah, maka sebelum berangkat haji kata Al-Quran, maksimalkan itu dulu. Diseakan-akan Allah ingin katakan, wa tazawwadu, ayah yang siap-siap mau berangkat atau yang merencanakan haji, istita'ah, berusaha untuk mewujudkan haji. Kalau ingin terwujud dengan cepat, bangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah yang panggil untuk haji Allah? Bukankah yang menentukannya Allah? Bukankah yang menyuruhnya Allah? Anda punya hubungan baik dengan Allah, tidak harus mengikuti hukum manusia. Kata Allah, sekarang berangkat, Anda akan berangkat, sekalipun nama Anda belum tercantum dalam Kemenak. Demi Allah saya katakan, Anda dekati Allah, mudah bagi Anda untuk mendapatkan panggilan darinya. Sekarang kalau Anda bertanya bagaimana cara mendekatinya, termasuk bagi Anda yang sudah pasti dengan izin Allah akan berangkat, nama Anda sudah ada, pemberangkatan sudah ada. Kata Allah, jangan cukupkan kamu dengan mengetahui kamu berangkat di hari kapan, tanggal berapa. Sebelum berangkat, maksimalkan dulu ibadah ini. Kenapa? Persoalannya ketika ada orang-orang yang tidak siap untuk menunaikan ibadah ini, sekalipun namanya tercantum untuk berangkat, tapi tidak punya bekal takwa yang cukup, maka sampai di sana tidak akan ada getaran-getaran untuk meningkatkan ibadah pada dirinya. Bengong gitu, ya. Orang nyari waktu sholat, dia nyari kurma, ya kan? Orang itikaf, dia itikafnya di mall. Habis tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Tidur lagi. Orang wukuf, dia tidur, gitu kan? Nah, ini yang kemudian coba kita sempurnakan. Nah, saya coba bagi 2 dulu. Bagian pertama ini, saya mulai untuk yang mulai siap haji dulu, ya. Bagi Anda dimanapun berada, termasuk Anda yang sudah bersiap untuk menunaikan pemberangkatan dekat-dekat ini, dan teman-teman sekalian yang hadir di sini, perhatikan baik-baik, ya. Nah, takwa ini nanti bukan sekedar menjadi bekal untuk berangkat, tapi lebih diarahkan kepada persiapan untuk memiliki program ini saat dibawa menunaikan ibadah haji. Jadi kalau Anda sudah terbiasa sebelum berangkat memaksimalkan ini, nanti nyampe saja di kebiasaan.
Dan kebiasaan ini sebelum Anda kemudian berangkat, kalau bisa Anda programkan dulu. Kan cukup panjang masanya. Yang ONH Plus 20 hari, yang reguler itu sampai 40 hari. Masa iya sih 40 hari cuma bengong di sana? Tapi kalau Anda sudah terbiasa dengan yang ini, Anda bikin program. Ibadah ritual kaitan dengan takwa, apa saja itu? Salat, Masya Allah, siapkan. Turunkan salat apa saja. Selain salat fardu, ada salat yang sunnah. Salat sunnahnya Anda rinci dulu. Ini yang rawatib, ini yang syuruk, ini yang duha, ini yang tahajud. Allahu Akbar. Mumpung di dua tempat di tanah suci yang pahalanya beda dengan tanah biasa. Teman-teman, di Masjidil Haram berapa pahalanya? Sekali salat 100.000. Lihat baik-baik, 100.000. Artinya sekali sholat di masjid ini itu nilainya sama dengan 100.000 kali sholat di tempat lain. Kalau Anda terbiasa tahajud misalnya, tiba-tiba sampai sana menunggu waktu wukuf, Anda pergi ke Masjidil Haram, sholat di sana, rakaat pertama Allahu Akbar, 1 rakaat ditunaikan, itu sama dengan 100.000 nilainya di tempat lain. Anda ikut sholat subuhnya, sekali sholat subuh sama dengan 100.000 kali sholat subuh di tempat lain. Kalau Anda tidak terbiasa menunaikannya sebelum berangkat dan tidak memiliki kebiasaan seperti ini, maka rugi Anda. Tidak ada bedanya di Masjidil Haram atau orang yang sudah sampai Mekah, tidak ada bedanya dengan yang sholat di Al-Ihsan. Betul, jauh-jauh ke sana, jual tanah, jual kebun, macam-macam, sholatnya di hotel, sholat di mall, nggak ada bedanya dengan kami yang sholat di sini. Maka dari itu mumpung masih ada keadaannya, belum tentu setiap tahun bisa haji. Nah, munculkan dulu bekalnya, semangatnya, kuatkan. Ya. Anda yang ke Madinah duluan, wah, dapat keutamaan. Bukankah di Masjid Nabi pahalanya berapa? 1.000. Luar biasa. Sekali sholat nilainya beda dengan di sini. Rugi Anda. Apa setiap waktu bisa sholat di Masjid Nabawi? Belum tentu. Karena itu, ini bagian yang pertama, bikin program. Pertama sholatnya, saya beri contoh. Yang kedua, mohon maaf, Quran, interaksi dengan Quran. Yo 40 hari. Misal, selama 40 hari di sana saya ingin minimal mengkhatamkan Al-Quran. Menjelang wukuf, targetkan. Kapan berangkat? Di pesawat saya baca sebagian. Turun kemudian persiapan. Di bis sempat istirahat. Begitu masuk maktab siap-siap umrah dulu. Pasca umrah saya mulai lagi. Sekian juz, sekian juz, sekian juz. Target terakhir, pulang ke tanah air, khatam 30 juz. Diwafatkan, kalaupun Anda wafat dalam proses menunaikan itu, Anda sedang wafat dalam proses untuk berinteraksi dengan Al-Quran dan disebutlah sebagai ahli Quran. Ketika Anda masuk menjadi ahli Quran, paling minimal Anda mendapatkan kalimat Nabi SAW, Masya Allah, ya'ti syafi'an li ashabihi. Orang-orang yang ahli Quran itu, maka Qurannya akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada dirinya. Itu ada pilihan. Kalau Anda sudah merasakan lancar bacaannya, masuk pada kategori yang kedua. Saya ingin memahami isinya. Pahami isinya, bawa mushaf. Ayo bawa. Yang ada tafsirnya, ya, yang ada misalnya maknanya. Sampai di pesawat, orang lain tidur, Anda buka itu, lihat lagi, pelajari lagi, pahami. Ya, kalau perlu ayat-ayat haji, Al-Baqarah 196 sampai dengan 203. Anda buka lagi misalnya yang di surat Al-Hajj, Anda buka lagi yang di surat lainnya, kumpulkan jadi satu, lihat, pelajari, pahami ayatnya, dalami maknanya, kumpulkan. Dan begitu Anda menunaikannya, Anda sudah bersama ayatnya. Jadi begitu Anda mau melempar jumrah, Masya Allah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, ayatnya melekat pada diri Anda. Begitu Anda mau tawaf, kalimat-kalimat ayat yang muncul di benak Anda. Begitu Anda wukuf di Arafah, ayatnya sudah menyatu dengan Anda. Karena sebelum Anda tunaikan, Anda sudah menggali dan memahami isinya. Paham sampai sini? Taib. Atau Anda bisa bikin yang ketiga. Saya selama haji akan menghafalkan 1 juz Al-Quran. Bisa. Hafalkan, hafalkan, hafalkan. Dan ketika Anda kemudian dalam keadaan wukuf di Arafah itu, setelah berdoa, memohon ampunan, kemudian Anda bacakan Quran yang telah Anda hafalkan itu. Bacakan, bacakan. Di akhir Anda tutup, ya Allah, sebelum saya berangkat ke sini, hamba-hambamu yang lain telah menyiapkan banyak bekal untuk berdoa, bermohon dan sebagainya. Dan saya bermohon, ya Allah, dengan Quran yang telah saya hafalkan, dengan bekal yang telah saya siapkan, mohon ya Allah, jadikan keluarga saya keluarga ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikan anak saya penghafal Quran.
Ya Allah, jadikan cucu saya mendapatkan mahkota Quran. Ya Allah, saya mohon kepadamu, kalau itu sudah saya siapkan sampai datang ke Arafah, di tempat yang paling mustajab, belum engkau kabulkan juga, maka mohon berikan isyarat kepada saya. Dengan cara apa lagi saya mesti bermohon kepadamu? Karena itu orang-orang yang punya rencana seperti ini, itu aktivitasnya cenderung lebih tertata ketika dia sampai di dua kota suci itu. Dan gak ada yang terabaikan, tidak ada yang kosong, semuanya ada, terisi penuh. Ini ada kajian di Madinah, dia ikut. Kajian Masjidil Haram, dia ikut. Tidak ada waktunya, dia siapkan dengan agenda yang telah dia kumpulkan sebelumnya. Paham? Baik. Satu. Dua, termasuk bagi kita yang maaf sekiranya baru ada rencana dan persiapan-persiapan untuk mewujudkan ibadah hajinya, maka kumpulkan amalan-amalan ini. Ya, sekalipun nama Anda belum tercantum dalam porsi Kemenang misalnya, ya, nggak ada masalah. Daftarkan dulu nama Anda dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan niat. Ya, ayo update, mohonkan doa kepada Allah, mintakan, ya Allah, saya ingin berangkat ya Allah. Ya Allah, Engkau katakan dalam kitab-Mu tingkatkan takwa, maka saya tingkatkan saat ini juga. Ya Allah, syarat memenuhi panggilan-Mu mendekat kepadamu, maka saya dekati Engkau ya Rabbal Alamin. Maka Anda kumpulkan amalan-amalan ini. Ya Allah, yang lain cuma fardu, saya kerjakan sunnahnya. Ya Allah, orang lain ada yang tidak ke masjid, saya kejar ke masjidnya. Ya Allah, orang lain malam nonton bola, saya tinggalkan semua itu untuk tahajud kepadamu. Ya Allah, orang lain siang-siang mengerjakan ini, maka saya tunaikan risalah bacaan Quran untukmu. Ya Allah, orang lain makan di siang hari, saya puasa Senin Kemisnya. Saya kejar ayamul bidnya, saya kejar puasa Daudnya. Saya tidak minta apapun dalam kehidupan, namun saya mohon ya Allah, sebelum Engkau wafatkan aku, berikan kesempatan padaku untuk bisa menunaikan ibadah haji di tanah suci itu. Saya mohon ya Rabb, saya mohon. Ini indah. Nah, ini poinnya. Teman-teman kumpulkan. Dan demi Allah saya katakan, biasanya orang yang konsisten dengan itu semua itu mendapatkan hasil yang berbeda dari orang yang tidak pernah berusaha sama sekali. Lain. Dan tidak sedikit orang-orang yang mengamalkan seperti ini, kadang-kadang itu di luar nalar manusia. Dia tidak mendaftar, tapi Allah kirimkan panggilan lewat orang-orang yang bahkan tidak dikenali. Paham sampai sini? Baik. Dan semoga kita atau di antara kita mendapatkan kemuliaan ini insyaallah ya. Dan tidak cukup dengan amin ya, ayo amalkan dulu. Dua, jika disebutkan kata takwa, itu juga bisa mencakup amalan yang kedua, al-bu'dul insanil ijtima'i, hubungan sosial atau yang disebut dengan hablum minan nas. Hablum minan nas. Awas, hati-hati. Berangkat, salat sudah bagus, puasa sudah rajin, baca Al-Quran sudah banyak. Saya tegaskan dulu sebentar ya, kebiasaan puasa. Kalau Anda terbiasa puasa di sini, kemudian Anda berangkat haji, maka kebiasaan puasa saat haji disimpan dulu. Bagusnya tidak puasa, sehingga tidak melemahkan fisik Anda ketika sampai pada puncak haji. Yang saya maksudkan banyak puasa di sini karena saat puasa itu orang lebih cenderung meningkatkan ibadah yang lainnya. Puasa itu punya dua keutamaan. Keutamaan pertama itu mengumpulkan semua jenis ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak percaya silahkan. Orang yang puasa itu cenderung dia banyak menunaikan sholat dibandingkan dengan yang tidak puasa. Orang yang tidak puasa ketinggalan sholat fardu masih perasaan biasa. Orang puasa ketinggalan sunnah dia gelisah. Silahkan cek ketika Anda puasa, itu ibadah sunnah itu cenderung dikerjakan. Orang yang tidak puasa, mohon maaf, belum tentu punya dorongan baca Quran, kecuali punya kebiasaan sebelumnya. Tapi saat Anda puasa, kayaknya terus ada dorongan untuk berbuat kebaikan, baca. Dan yang kedua, orang yang puasa itu cenderung bisa menahan maksiat. Minimal takut batal puasanya. Silahkan cek, mau bohong, enggak kenapa? Takut batal. Mau mencela orang, dia tahan-tahan. Kenapa? Takut batal. Nah, kebiasaan menjaga ini kalau dibiasakan, itu akan membentuk kepribadian. Mulanya tidak mudah, tapi setelah itu jadi karakter yang hadir dalam kehidupan. Awalnya silahkan cek, nggak mudah itu. Anda puasa, cobain aja misalnya. Nanti hari Senin Anda puasa, terus sampai jam 5, ya, sebentar lagi mau buka, dicaci maki sama orang. Wah, dimarahin. Anda nggak akan balas. Tinggal 1 jam lagi, ya, masya Allah. Baik. Kenapa nggak balas? Nggak mau Kenapa? Ntar aja habis maghrib tuh. Kumpulin. Paham ya? Tapi maksud saya, kalau Anda rajin puasa sekarang, kebiasaan ibadah dan menghentikan maksiat ini, itu akan Anda bawa nilainya saat Anda berangkat haji.
Maka lisan dijaga dari yang kotor, fala rafath. Ya, penyimpangan bisa ditahan, wala fusuq, dan debat bisa dihindari, wala jidala fil haj. Faham sampai sini? Baik. Yang kedua, bangun hubungan baik dengan sesama. Maaf, sholatnya bagus, puasanya rajin, hafal Qur'annya bagus, tapi saat berangkat haji dia masih punya masalah dengan kedua orang tuanya. Dia masih punya masalah dengan tetangganya. Dia masih punya masalah dengan kawan-kawan di kantornya. Dan mohon izin, mohon maaf sekali teman-teman, ini tidak menunjukkan kesempurnaan takwanya. Karena di antara kalimat takwa dalam Al-Quran disebutkan bagi orang-orang yang punya hubungan baik dengan sesamanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda mengoreksi diri, perbaiki hidup, kemudian berharaplah mendapatkan surga terindah yang kami siapkan seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang takwa. Siapa orang takwa di sini? Amalan yang kedua, hablum minan nas. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Yang dia senang berinfak, berbagi dengan sesamanya, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Anda yang sebelum berangkat ke sana, ayo tes dulu di sini. Sebelum berangkat, ya boleh silakan. Ya, kalau dulu orang tua kita tuh punya kebiasaan suka nyimpen air di pinggir-pinggir jalan itu, ngumpulkan bekal kebaikan. Ya, siapa yang lewat ambil minum, ambil minum. Saya nggak melihat seperti itu sekarang. Dulu banyak itu. Karena orang tua sepuh kita itu tidak banyak dalil. Cuman mencontohkan, ayo simpan air di luar, ya supaya nggak susah, supaya nggak sibuk orang mencari. Karena orang awam itu nggak butuh dalil. Orang awam tuh butuh penjelasan. Karena dia pada umumnya tidak menghafalkan dalil. Cuman dibutuhkan dalil kekinian untuk menguatkan argumentasi, karena orang sekarang banyak bicara sesuatu tanpa dalil. Itu masalahnya. Tapi kalau kita ingin cari dalil, ya ketemu Pak. Ayo berbagi sebelum berangkat, berbagi. Ya, termasuk kebiasaan berbagi bagi yang ingin berhaji. Kalaupun belum tercatat namanya dalam misalnya Kemenak dalam porsinya, dia senang berbagi. Satu saat dari hasil berbaginya Allah ganti dengan undangan untuk menunaikan ibadah hajinya. Saya kisahkan di pertemuan lalu, bahkan yang sekarang, teman-teman cuman suami istri ya, dilihat oleh mata manusia sebagai pemulung, Anda bayangkan. Tapi memulungnya, dia ikuti prinsip ayat ini. Saya memulung untuk berbagi dengan orang lain, bukan untuk saya dapatkan dan saya kuasai sendiri. Dari hasil pulungan itu, dia kumpulkan, dia datang ke sebuah masjid, dia temui ketua DKM-nya, dia membawa map, dikira ketua DKM, dia bawa proposal untuk minta bagian daging kurban di tahun itu. Tapi perhatikan kalimatnya. Begitu disampaikan, ketua DKM-nya mengatakan, baik, insya Allah nanti kami siapkan bagiannya. Kata yang pemulung ini ke suami istri, maaf Pak, kami bukan mau minta daging kurban, tapi tahun ini kami ingin berkurban. Dia kumpulkan mulung selama setahun untuk bisa terlibat aktif dalam kurban. Kami malu Pak, tiap tahun meminta, mendapatkan bagian. Tahun ini kami ingin memberi, bukan ingin meminta. Anda tahu, ketika diterima itu, kisahnya viral, kemudian dituliskan di media sosial oleh ketua DKM ini, menyebar, dikirimkanlah sinyal, turunlah kemudian panggilan Allah lewat orang di sekitarnya. Datang kemudian orang mengatakan, mencari dua orang ini, bapak berangkat haji Pak dengan ibu ANH plus. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha, menahan amarah, wal afina 'anil nas, perbaiki hubungan dengan manusia. Makanya boleh sebelum Anda berangkat, maaf ya, kalau Anda mau berangkat misal, cek dulu dua hal ini. Dengan Allah sudah baik belum? Jangan-jangan sampai sana punya hubungan belum baik dengan Allah. Sudah baik dengan Allah. Yang kedua, cek dengan tetangga, cek dengan keluarga, cek dengan kerabat. Punya masalah apa? Karena nanti dua hal ini akan Anda bawa, khususnya saat Anda mulai menunaikan ritual wukuf sampai ke Muzdalifahnya, sampai ke yang lainnya. Ini dua hal ini akan terus dibawa sampai menentukan indikator keberhasilan haji Anda. Nah teman-teman sekalian, bagian terakhir akan saya tutup sejenak. Pada hal yang terkait dengan hablum minan nas ini, kalau Anda duga masih ada sekat-sekat hubungan dengan manusia, maka datangi dia, selesaikan. Jika Anda yang salah, minta maaf. Jika teman Anda yang salah, maafkan dia. Cuman dua pilihannya, imma Anda minta maaf atau Anda memaafkan orang lain. Tidak ada yang ketiga. Saya tungguin aja Ustadz sampai dia minta maaf. Kalau enggak, saya doain depan Ka'bah supaya dia telepon, kan mustajab. Kok usah ditungguin, capek. Anda yang datangi, ya, Anda yang datangi. Orang-orang seperti ini punya kelapangan dalam dirinya dan disiapkan oleh Allah surga yang penuh dengan kelapangan. Paham sampai sini?
Nah, kadang-kadang ada kondisi tidak setiap orang bisa Anda datangi, maka boleh dalam kondisi ini Anda boleh undang mereka. Anda kumpulkan dan sampaikan, ya saya mohon maaf tidak bisa mendatangi Bapak Ibu sekalian. Saya yakini bahwa dalam hidup ini saya banyak salah, banyak kekurangan. Kami ingin berangkat menunaikan haji dan belum tentu juga kembali ke sini dalam keadaan yang baik. Dalam arti mungkin kami wafat di sana atau barangkali juga yang lainnya. Kami mohon maaf kalau selama ini banyak yang kurang, mohon diikhlaskan, dan kami sangat tulus memohon supaya Bapak Ibu mendoakan kami semua. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya barangkali tidak ada yang kami ingin sampaikan yang lain, ini hanya ala kadarnya saja. Silahkan kalau ada Bapak Ibu ya ingin menikmati hidangan yang ringan-ringan, kue-kue, silahkan. Tapi intinya bukan ini, karena haji itu tidak ada hal-hal yang menghadirkan semacam ini, ingin ditampakkan, tidak ada yang lain. Kami tulus ingin minta maaf saja dan didoakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah kami besok akan berangkat, dan mudah-mudahan kita dipertemukan Allah dalam keadaan yang terbaik. Begitu sudah selesai, mereka ikhlas, mereka doakan, maka lapang keadaan Anda sampai di tujuan. Paham di sini? Baik. Saya kira itu dulu untuk sementara. Kita tutup dulu untuk menunaikan sholat Isya berjamaah. Nanti setelah Isya kita akan bahas makna ini dalam bentuk esensi haji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa ba'd. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kami dari Bekasi khususnya telah menunaikan salat Isya berjamaah, dan kita semua teman-teman sekalian bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian bagi Anda yang belum menunaikan salat Isya di wilayah manapun ataupun di luar Indonesia, kami mengajak agar mempersiapkan diri dengan baik sehingga kualitas salat Isya di malam ini lebih baik dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk pada satu pembahasan yang sangat penting, dan ini akan terkait berkelindan dengan apa yang baru saja kita bahas tadi ba'da salat maghrib. Saya ingin simpulkan sejenak bahwa orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji atau merencanakan pemberangkatan hajinya untuk ditunaikan, di antara 5 bekal utama yang diisyaratkan Al-Quran, yang paling ditekankan adalah bekal takwa. Di poinnya, tahan baik-baik. Takwa ini tadi kami sampaikan akan dibagi pada 2 bagian utama. Satu menjadi bekal pra keberangkatan, yang kedua akan menjadi indikator keberhasilan seseorang yang menunaikan ibadah haji itu. Yang bekal ini dibagi 2 bagian lagi. Ada yang terkait dengan bekal ritual, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan dalam bentuk-bentuk ibadah ritual seperti sholat tadi, ya interaksi dengan Al-Quran, juga pendekatan-pendekatan lewat ibadah puasa yang mengumpulkan jenis-jenis kebaikan yang mampu dilakukan. Bagi kesimpulan cepatnya, orang yang masih bersiap merencanakan perjalanan hajinya atau untuk menentukan dan berusaha kapan ia mau berangkat, maka perbanyak ikhtiar lewat ibadah ritual ini untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maaf, alih-alih cuma sekedar salat fardu, boleh hari ini rencanakan besok saya tambah salatnya. Yang sunnah maksimalkan, dan niatkan dengan itu semua untuk bertakarub kepada Allah. Dengan pendekatan itu Allah bisa mengundang kita lebih cepat untuk mengunjungi 2 kota suci yang dimaksudkan. Kemudian tambah interaksi dengan Al-Qurannya, tingkatkan puasanya, dan jaga niat dengan niat yang tadi telah dimaksimalkan. Nanti kalau Anda konsisten dengan ini, silahkan Anda lihat perbedaannya nanti setelah itu apa yang terjadi. Bahkan ada orang-orang yang menunggu, saya katakan tadi, belasan bahkan puluhan tahun. Orang ini gak kepikiran untuk mendaftarkan karena tidak ada cukup bekal yang dia miliki. Tiba-tiba ada panggilan untuk kemudian ditunaikan tanpa apa yang ia sadari. Saya sudah contohkan pada Anda. Bahkan ada orang-orang yang menghafal Quran,
Orang tuanya investasikan anaknya. Anaknya yang hafal Quran, anak dan orang tuanya yang haji. Tapi sudah banyak kemudian kasusnya. Tahun ini saja yang berangkat dari Indonesia ada Ahmad, ada Kamil, ada beberapa yang lain. Ya, masya Allah, anak yang hafal Quran, ibunya ikut, perawatnya ikut, gurunya ikut. Ada lagi yang praktisi Quran, dia menghafal tidak pak, cuman tukang becak memfasilitasi orang lain menghafal Quran. Dianya nggak hafal, cuma dari hasil becaknya, ini kisah nyata, nanti ikut dengan kami insya Allah di tahun ini. Dari hasil membecaknya, ia kumpulkan uang untuk menampung orang-orang sekitarnya belajar Quran. Dia beli ikra, ya dia hire guru-guru untuk mengajar. Dari hasil dia mengayuh becaknya. Dan tahun ini dia berangkat teman-teman sekalian. Dan dia nggak kepikiran bagaimana caranya mendaftarkan porsi hajinya. Saking tidak adanya barangkali dalam pandangan manusia, tapi dia berangkat. Ada orang yang tidak bisa melihat, ya, tapi dia gunakan kemudian semangatnya untuk menghafal Quran. Setelah dia mulai menghafal, dia undang orang-orang untuk belajar dari hasil hafalannya. Dan dia gunakan itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun berangkat. Ada cara-cara tertentu yang Anda hanya jangan lihat dari pandangan manusia saja, dengan kadang-kadang nalar logikanya. Ada bagian yang langsung Allah sampaikan, dan maaf ya, kalau Allah sudah memberikan statement sesuatu, tidak mungkin ada yang keliru di dalamnya. Apalagi kalau Allah sudah menjanjikan, innallaha la yukhliful mi'ad. Itu kaidahnya. Quran surah ketiga ayat 9. Allah mustahil menyalahi janjinya. Dan di sini Allah sudah memberikan isyarat dari janjinya. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan nilai takwa dalam bentuk ibadah ritualnya, maka akan mudah bagi dirinya untuk mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, bagi yang ada kepastian dengan izin Allah pemberangkatannya, maka sikap-sikap yang telah ditempuh dalam bentuk ibadah ritualnya ini dibuat dalam bentuk program. Ini poin ini. Awas, hati-hati, ini seperti sederhana, tapi Anda akan rasakan perbedaannya saat nanti tiba di dua kota suci. Jangan berhenti, siapkan. Ya, semua jenis solat-solat itu kalau bisa turunkan. Rencanakan, saya berangkat kapan? Tibanya jam berapa? Apakah kloter pertama atau kedua? Apakah masuk di Mekah dulu atau kemudian ke Madinah dulu? Kalau di Madinah tibanya jam berapa? Waktu sholat. Jadi kalau orang sudah auranya aura ibadah, nyampe ke sana yang dicari waktu sholat dulu. Masuk hotel, dia sudah lihat lobi ini. Di lobi ini resepsionis, paling kiri pasti itu rata-rata paling kiri sebelah pojokan. Sudah ada jadwal sholat. Subuh jam berapa? Zuhur jam berapa? Asar jam berapa? Maghrib, Isya. Dia foto, ceklik foto, bawa foto itu. Dan tidak disertakan gambarnya di situ. Ceklik, ya, tidak. Yang dia foto cuma waktu salatnya. Ya, hadirkan. Oh, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Pintu dibuka jam berapa? Maka aura yang telah kemudian dibawa sebelum sampai ke sana, itu karena auranya aura ibadah. Sampai ke sana pun dia punya program. Saya di sana berapa hari? Efektifnya 30 hari, maka 30 hari 30 juz. Satu hari 1 juz. Manfaatkan, 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 dan seterusnya. Ya, ini poinnya. Nah, bagian yang kedua tadi yang terkait dengan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Maka ini kemudian dibawa nanti sebagai bekal untuk muhasabah dalam menunaikan, awas. Ini yang paling penting. Dalam menunaikan ibadah-ibadah inti saat menunaikan haji. Itulah nanti yang kita bahas esensinya pada malam hari ini. Muhasabah. Ya. Tadi ayatnya telah saya turunkan, wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah Anda untuk berevaluasi diri mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah berharap masuk surga yang kami sediakan seluas langit dan bumi untuk orang takwa. Ayat 134 disebutkan orang takwa itu alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Tolong garis bawahi kalimat ini. Orang yang gemar berbagi dengan sesamanya, dengan lingkungan. Nanti Anda akan kaitkan ayat ini dengan penerimaan haji mabrur. Nanti di Quran surah ketiga ayat 92, nanti kita akan bahas di akhir. Wal kadhimina al-ghaidha, sanggup menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Tadi saya katakan, sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, pastikan urusan dengan Allah sudah kuat, urusan dengan manusia selesai. Nah, urusan dengan manusia ini kadang-kadang bukan sekedar masalah persoalan minta maaf atau memaafkan kesalahan orang, koreksi diri. Tapi yang lebih penting daripada ini, apa sebab-sebab yang menjadikan hubungan Anda itu begitu renggang sehingga Anda mesti meminta maaf atau memaafkan kesalahan orang lain. Catat ini. Ya, dalam bentuk catatan-catatan kekurangan diri. Catatan muhasabah. Ya.
Gak usah gengsi teman-teman sekalian, tanyakan pada orang tua yang paling tahu tentang kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau ibu yang mengandung, yang melahirkan, yang merawat. Kalau masih ada, datangi. Ayah yang merawat kita, tahu kebiasaan kita dari sejak kecil, datangi. Apa kira-kira sekat-sekat yang menjadikan kekurangan kita nampak di kalangan kedua orang tua? Kamu ini nak begini-begini, terima aja. Ya nggak usah dilawan. Ya gimana bapaknya kan Pak? Oh, nggak usah dibalas. Sudah, terima aja, terima. Datangi pasangan. Kalau memang keduanya tidak berangkat secara bersamaan, suami berangkat duluan, tanya pada istrinya, Ma, kira-kira bagaimana kekurangan papa? Begini Pak, gini, tuliskan. Ibu yang berangkat duluan tanyakan pada suaminya, ya Pak, Mama banyak salahnya, kira-kira apa kekurangannya? Oh banyak Mah, ayo siapkan catatan. Saya nggak apa-apa, nggak ada masalah, siapin aja catat. Sudah. Sama teman tanya dan seterusnya. Sudah, kumpulkan itu semua. Demi Allah saya katakan, ini seperti sederhana, tapi saya yakin tidak banyak yang melakukan. Tidak banyak. Kadang-kadang yang ngundang tetangga pun cuma seremonial saja, beberapa kalangan tertentu. Akan haji datang, pelepasan gitu kan, lepas. Tapi setiap yang dilepas, kadang-kadang cuma lepas berangkatnya, tapi tidak melepas sekatnya. Itu persoalannya. Ya, karena itu apa pentingnya dua hal ini? Yang ini sudah saya terangkan, yang ini nanti akan dibawa dalam proses inti haji. Mari kita mulai pembahasannya. Baik, haji dimulai ritualnya dari apa? Dari mana mulai? Begini, waktu kita itu tinggal sebentar lagi, sudah semakin malam. Kalau tidak tahu cukup katakan wallahu a'lam. Saya sudah sampaikan kaidah ini. Haji dimulai dari mana? Bukan, dari Arafah. Tidak ada orang haji berangkat dari wallahu a'lam. Bismillah. Sudah. Nah, sekarang kita mulai. Baik, tadi ayatnya sudah dibacakan, saya turunkan dulu Quran surah kedua Al-Baqarah. Teruskan. Ayat 197 sudah, kemudian sekarang kita teruskan 198 sampai 203. 198 sampai 202 paling kanan dari atas sampai bawah, 203 sebelah kiri paling atas. Kumpulkan, ini inti pembahasan kita malam ini. Baik, kita mulai dulu. Pertama, haji akan dimulai rukun intinya dari Arafah. Tanggal berapa? 7 atau 8? 8, baik, 9 Pak ya. 9 Dzulhijjah. Jangan terlampau soleh ya. 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. Baik. 8 masih tarwiyah ya. Tanggal 9 Dzulhijjah. Tahan sebentar. Baik, setelah dari Arafah kemana? Wallahu a'lam. Baik, setelah dari Arafah berangkat ke Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Baik. Muzdalifah. Sudah? Setelah dari Muzdalifah kemana? Baik. Mina. Mina atau Muna? Mina. Yang Mina angkat tangan? Baik. Yang Muna angkat tangan? Saya ulang. Yang Mina angkat tangan. Mina namanya. Alhamdulillah. Kita lihat nanti. Saya tulis begini dulu ya. Tahan sebentar. Baik. Ini bisa ke Muna dulu atau ke Mina dulu, atau bisa nanti tunaikan juga tawaf ifadah. Terlebih dahulu boleh. Ifadah. Tahan. Saya turunkan dulu ini semua 4 bagian. Saya mulai dengan yang ini dulu. Boleh jadi malam ini tidak terbahas seluruhnya, tapi poin ini akan saya urai lebih dahulu. Baik, fokus teman-teman sekalian. Pertama kita mulai dari yang ini. Baik. Apa itu Arafah? Itu dulu poinnya. Ibadah di Arafah adalah inti bagian dari haji. Sampai Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Inti haji itu Arafahnya. Wukufnya. Jika Anda benar dalam Arafah, maka menentukan kebenaran kemudian dalam prosesi haji yang lainnya. Dan menjadi indikator kesuksesan apakah haji itu benar ditunaikan atau tidak. Sekarang ada 2 bagian yang harus kita gali di Arafah ini. Pertama tentang apa makna Arafah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan wukuf di Arafah. Karena ibadah di Arafah itu cuma satu pada intinya, wukuf. Wukuf
Arafah. Kita turunkan ini dulu. Arafah, dari kata Arafah, sesuatu yang dikenal, diketahui. Kenal, tahu, itu disebut dengan Arafah. Asalnya kata Arafah itu dari kata al-urfu, ya, maaf, sesuatu yang disusun-susun sampai tinggi. Ya, jadi kalau di Arab itu ada kerikil-kerikil, disusun sampai tinggi. Yang ketika susunannya semakin tinggi itu, ini dia bisa mengamati area-area sekitarannya, bisa tahu di sekelilingnya, sehingga dia katakan araftu hauli, saya tahu di sekeliling saya. Kalau semakin tinggi, puncaknya disebut dengan a'raf namanya. A'raf. Karena itu dalam Quran ada surah ke-7 disebut dengan surah Al-A'raf. Kenapa disebut dengan Al-A'raf? Karena di surah itu akan dikisahkan tentang bukit yang sangat tinggi, diletak di pertengahan antara surga dengan neraka. Ada orang-orang yang ketika beramal di dunianya, misal amal solehnya 50,0001%, baik, amal salahnya 49,999%. Karena amal soleh lebih banyak daripada amal salah, surga tempatnya. Kondisi terbalik, amal salahnya 50,0001%, amal solehnya 49,999%. Amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya, maka dibersihkan dulu yang salahnya di neraka. Pertanyaannya, 50% amal salah, 50% amal soleh, dan namanya solihus salah. Ini masalahnya. Soleh 50%, salah 50%. Tempatnya di mana? Nah, orang-orang yang ada dalam posisi ini, maka dia tidak masuk terlebih dahulu ke surga, tapi juga tidak dimasukkan ke neraka. Dia akan disimpan kemudian di satu bukit yang terletak antara surga dengan neraka. Namanya A'raf. Saking tingginya dia di tempat ini, dia bisa mengamati orang-orang yang mendapatkan kenikmatan surga enak, tapi dia belum masuk. Tapi saat bersamaan dia pun mendengar jeritan orang-orang neraka. Sampai saking dahsyatnya tidak mau dia melirik ke belakangnya. Saking dahsyatnya. Ya, ilustrasinya beginilah, jangankan sampai di akhirat. Anda pulang dari sini tengah malam lah, jam 2. Tiba-tiba di belakang ada teriakan. Pertanyaan saya, nengok nggak Anda ke belakang tuh? Nengok nggak? Apa sih? Mustahil. Anda lari. Dia Anda bayangkan situasi dunia saja, begitu mendapatkan hal yang seperti itu, suara-suara yang tidak menyenangkan, Anda sulit untuk menengok, mustahil berbalik. Maka bagaimana dengan orang yang ada di Araf yang semua detiknya itu jeritan-jeritan ahli neraka di belakangnya, dengan dibakar, disiksa, ini dan sebagainya. Dia takut untuk melirik ke belakang. Maka saking berharapnya kepada Allah, dia memohon kepada Allah untuk segera dibebaskan dari siksaan-siksaan pendengaran itu. Maaf ya, mendengar saja sudah merasa takut dengan keadaan itu semua, apalagi kemudian ada di dalamnya. Kalau nggak percaya silahkan aja, ya. Tapi kalau disampaikan, kalau diberitahu sebelum kita wafat, artinya itu adalah peringatan supaya tidak menjadi bagian dari itu semua. Maka karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian diambil dari bukit ini dan dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Tapi setelah semua proses hisab selesai, satu harinya 1000 tahun. Ya. Dan ini nanti inti surat Al-A'raf ada di Quran surah ke-7. Anda bisa baca dari ayat ke-46-nya sampai dengan ayat ke-50-nya. Dikisahkan bagaimana apa yang disebut dengan Ashabul A'raf. Nah, asalnya seperti ini. Naik ke atas, mengetahui areal-areal di sekitarnya, sampai mengatakan Araf tu hauli, saya tahu sekitaran saya. Dari pemaknaan inilah ditarik kemudian ke dalam bahasa Arab, dipersingkat maknanya menjadi sesuatu yang diketahui. Setiap tahu sesuatu disebut dengan Arafa. Orangnya disebut dengan Arif. Sifatnya disebut dengan Arafah, jamaknya disebut dengan Arafat. Tempat wukuf kenapa disebut dengan Arafah? Ya, ada 3 pendekatan ulama terkait dengan makna ini. Yang pertama, ini menunjukkan pertemuan antara kisah Adam dengan Hawa alaihi wassalam. Ketika diturunkan kemudian dari surga, Quran surah kedua ayat 38, paling kanan sebelah atas, qulna ihbitu minha jami'a, turun semua kalian dari surga. Ya, turun. Maka turunnya itu tidak di dalam satu tempat. Konon dikisahkan Adam alaihissalam
turun kemudian di kisaran Asia Selatan, dekat-dekat ke arah India dan sebagainya, kata para sementara pakar sejarawan. Hawa kemudian turun di daerah apa yang disebut dengan Jeddah sekarang, Jeddah atau Jeddah. Kenapa disebut Jeddah? Dari kata Jeddah artinya nenek, karena nenek kita pernah turun di situ. Kalau Anda kemudian umrah atau haji main ke Jeddah, dari Laut Merah ada masjid namanya Ar-Rahmah, masjid terapung, lurus sedikit kisaran 200 sampai 250 meter, lurus itu ada bangunan, bukan bangunan sebetulnya, hanya di kotak batu bata saja. Batu bata warna merah marun. Itu ada tulisan di situ Maqbarah Hawa. Ya, Maqbarah Hawa. Kuburannya Sayyidah Hawa. Tapi kata para pakar ini bukan kuburan, karena kuburannya bukan di situ. Kata para pakar sejarah, ini tempat kemudian Hawa turun dan beraktivitas sebelumnya, sehingga tempatnya disebut dengan Jeddah. Paham sampai sini? Ini pendekatan yang pertama. Nah, karena terpisah, singkatnya Hawa di sini, Adam di posisi ini. Ya, mereka saling mencari, beraktivitas, nyari, sampai dalam masa pencarian yang panjang itu, tiba-tiba bergeraklah kemudian keduanya dalam satu posisi titik yang sama. Naik dari jauh, ini seperti melihat, lihat, kayaknya kenal ya. Ini melihat, kayaknya nggak asing ya. Emang pasti nggak asing karena cuma dua orang itu di bumi, gak ada yang lain. Ya, kan yang diturunkan cuma dua ini. Ya. Ngelihat. Nah begitu kemudian sampai naik ke atas bukit, di atas bukit, sampailah kemudian di atas bukitnya, maka mengetahuilah keduanya bahwa itulah pasangannya. Araftul an. Maka muncullah puncak kasih sayang di dalamnya. Kerinduan mulai pecah. Kemudian keduanya bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kemudian keduanya berdoa, Rabbana zalamna anfusana, dan seterusnya, mendapatkan kalimat-kalimat kebaikan dan bertekad membimbing keluarganya agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan kemudian hari. Maka teman-teman sekalian, puncak kasih sayang, pelepas kerinduan, pemberi perhatian yang sangat dalam, itu bahasa Arab yang disebut dengan rahmah. Sedangkan puncak atas disebut dengan jabal, bukit puncak, maka sampai sekarang disebut dengan Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Saya tahu kamu tahu, kemudian disebut dengan Arafah. Ya, sifatnya disebut dengan Arafah. Maka tempat sekitarannya sampai sekarang disebut dengan Arafat. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, kenapa disebut dengan Arafah? Ya, karena disinilah kemudian Nabi Adam alaihissalam diajarkan oleh malaikat Jibril tentang tata cara manasik. Ada yang menyebutkan Nabi Adam, ada yang menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika diajarkan kemudian tentang manasik oleh malaikat Jibril, setelah diketahui, maka dikatakanlah kemudian araftul an. Saya tahu bagaimana cara menunaikannya. Araftu, saya tahu. Sifat yang disebut dengan Arafah. Tempatnya kemudian ditambahkan dengan alif dan ta untuk menunjukkan wilayahnya yang cukup luas untuk mengerjakan itu semua. Sampai disebutlah dengan Arafat. Maknanya cara manasik yang telah diketahui. Tahu tentang cara menunaikan ibadah haji, manasik. Yang ketiga, ini yang paling dalam. Qalla. Arafah itu tahu. Pengetahuannya disebut ma'rifah. Sifatnya disebut dengan arafah. Orangnya disebut dengan arif. Orang yang tahu. Nah, tugas manusia dalam kehidupan, dia mesti mengenal minimal dua hal. Pertama, mengenal penciptanya. Kedua, mengenal tentang fungsi dirinya, kenapa dia hidup di muka bumi. Pengenalan terhadap Allah disebut dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Paham? Pengenalan tentang dirinya dan fungsi hidupnya disebut dengan ma'rifatul insan. Bagaimana cara mengenal Allah? Dengan menunaikan ibadah. Karena itulah ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa alaihissalam, direkam di Quran surah ke-20 ayat ke-14, diabadikan di ayat itu, disampaikan kemudian innani anallahu. Saya Allah, diperkenalkan. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Bagaimana untuk menetapkan dan mengenal Allah setelah mengetahui bahwa Allah itu adalah Tuhan? Kata Allah, fa'budni, sembah saya. Jadi kalau Anda ingin merasakan kelezatan sebagai seorang hamba, untuk mendapatkan ketuhanan, sisi ketuhanan, yang saya maksudkan mendapatkan itu, mendapatkan hakikat, merasakan bahwa Allah sebagai Tuhan, maka kalau Anda ingin merasakan sifat ketuhanan Allah, sembah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya diteruskan ayatnya, fa'budni, sembah saya, wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan salat kalau kamu ingin ingat kepada saya. Makanya kalau Anda ingin mengenal Allah lebih jauh, kata Al-Qur'an, sembah Allah. Diturunkanlah ayat-ayat terkait dengan ibadah, ada salat, ada puasa, ada baca Quran, bagian dari penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, aqimis sholata li dzikri, tunaikan salat sebagai zikir. Zikir bagian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka penyembahan. Karena itu Quran disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Ya, menghafal Quran disebut dengan zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Berdoa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Menyebut Allah disebut dengan zikir. Quran surah ke-2 ayat 152. Ya, salat disebut sebagai zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Bahkan pasca salat Anda berzikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Bahkan kerja Anda zikir, berdiri zikir, duduk zikir, bahkan tidur zikir. Quran surah ke-3 ayat 191. Zikir. Itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Anda ingin merasakan kenikmatan mengenal Allah, maka puncaknya adalah saat Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika orang semakin berlatih, Anda akan merasakan bagaimana nikmatnya sujud. Ada orang-orang yang, maaf, baru sujud sekali, belum berapa menit sudah bangun. Tapi ada orang-orang yang Masya Allah dalam sujudnya seakan-akan dia tidak ingin bangkit dari sujudnya, saking kenalnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda kenapa Nabi SAW di akhir salatnya sujudnya begitu lama? Ada orang-orang kalangan tekstual menyimpulkan sujud yang terakhir itu sujud yang paling lama. Padahal sujud sebelumnya pun Nabi lama. Tapi kenapa sujud yang terakhir lebih lama daripada sebelumnya? Kata sebagian para ulama, karena Nabi merasakan begitu nikmatnya dalam sujud terakhir salat itu, sampai saking nikmatnya Nabi rasanya terlampau panjang menunggu pada sujud yang lainnya, seakan-akan tidak ingin berpisah dalam sujudnya. Jadi orang-orang yang dirundung cintanya kepada Allah, kaidah cinta itu kalau sudah melekat, dia tidak ingin lama-lama dalam berpisah. Makanya kan sifatnya jauhnya terasa tidak enak, ya dekatnya tidak ingin kemudian terasa sebentar. Jadi kalau Anda mencintai Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini akan berlaku. Begitu muncul salat maghrib, ya Allah, kapan lagi datang isya, tungguin sampai itikaf di masjid. Tapi kalau itu belum hadir dalam jiwa kita, baru muncul maghrib aja sudah nggak enak. Allahu Akbar, ya maghrib, ya Masya Allah. Dan paling enak saat puasa, kapan maghrib ya? Masya Allah. Belum sahur dan hanya maghrib, belum sahur tuh. Itu kalau muncul teman-teman sekalian, muncul lagi isya, Allahu Akbar, ya baru maghrib dah isya lagi. Besoknya subuh, Allahu Akbar, udah tahu, udah tahu. Tuh. Maka lihat sini. Ma'rifatullah akan muncul ketika Anda mendekat kepada Allah lewat ibadah. Satu, tahan sebentar. Kedua, ma'rifatul insan adalah mengenal tentang hakikat manusia. Maaf kalau kalimat saya kurang menyenangkan. Coba tanyakan baik-baik pada diri kita sendiri. Cuma malam ini sebelum tidur tanyakan, Anda sudah berapa lama jadi manusia? Banyak orang sangat paham menghitung tahun dia jadi manusia, sampai hafal harinya, tanggal lahirnya tahu, tahunnya tahu, waktu lahirnya tahu, dan tahu berapa usianya sampai dengan sekarang. Tapi dari sekian pengetahuan itu dia tidak mengerti tentang hakikat kemanusiaannya. Kenapa diciptakan jadi manusia? Apa tugasnya? Apa tujuan hidupnya? Kemana setelah kehidupan di dunia ini? Anda kalau ingin tahu tentang pesawat, Anda akan tanyakan pada pembuat pesawat. Anda kalau ingin tahu tentang handphone, Anda akan tanyakan pada pembuat handphone. Dan kita sebagai manusia kalau ingin tahu kenapa kita diciptakan, tanyakan pada pencipta kita. Maka Allah kemudian berikan keterangan tentang jalan kehidupan kita dalam Al-Quran. Beginilah kamu diciptakan tujuannya begini, kamu hidup harus seperti ini, setelah di dunia kamu akan pindah ke sini, situasi di alam kubur seperti ini. Nah, banyak orang menyiapkan dirinya dalam kehidupan manusia, tapi dia tidak sadar saat hidup manusia itu dia hanya siapkan di dunia, dia tidak siap ketika berpindah ke alam kubur. Makanya banyak orang mempersiapkan malam pertamanya di alam dunia, tapi tidak menyiapkan malam pertamanya di alam kuburnya. Itu yang paling berbahaya. Karena itulah kemudian dalam substansi ibadah haji, ketika Anda memulai ibadah haji, itu ibadah yang paling menentukan, puncak dari semua ibadah, karena menggabungkan semua jenis ibadah yang pernah dikerjakan. Ada dua jenis ibadah. Yang pertama, satu ibadah fisikal yang tidak butuh uang. Saya pernah jelaskan di awal pertemuan, seperti sholat nggak bayar. Ya, ada yang kedua, ibadah harta yang membutuhkan dorongan-dorongan materi, zakat, infak, itu ibadah harta. Ya, tidak bisa infak pakai tubuh. Ada kotak infak, saya potong jari aja satu, tak masukin, tidak bisa. Mustahil. Keluarkan harta benda Anda. Nah, haji menggabungkan keduanya.
berangkat dengan bekal harta, dikerjakan dengan bekal fisik, semua bergabung. Ketika datang puncaknya, maka Allah turunkan substansi kehidupan kita. Ternyata dalam semua ritual ibadah haji itu ada makna, bukan sekedar ibadah yang ditunaikan sekedar bolak-balik dan Anda diam saja. Tidak, itu ada maknanya. Nah, saat Anda tiba di Arafah itu, maka diminta kemudian oleh syariat kita untuk wukuf. Apa itu wukuf? Diam. Anda yang bilang minat tadi ya? Baik. Wukuf itu bukan sekedar diam. Karena diam itu setidaknya punya banyak dalam bahasa Arab. Uskut itu diam. Uskut. Sedang rame, uskut itu diam. Tapi wukuf bukan sekedar diam. Wukuf adalah dari kata waqafa yaqifu wuqufan. Asalnya diam untuk merenungkan sesuatu. Diam untuk berkontemplasi. Diam untuk mengevaluasi sesuatu, itu yang disebut dengan wukuf. Ketika disandingkan kata wukuf dengan Arafah, maka muncullah dua makna ini. Wukuf, diam untuk merenungkan jalan kehidupan kita sampai di tempat itu, sejauh mana Anda kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dan sejauh mana Anda mengenal tentang fungsi kehidupan diri Anda. Kalau Anda sudah paham dalam wukuf itu, maka Anda akan membawa fungsi baru dalam kehidupan yang dengan nilai itu Anda punya misi. Pulang dari sana, saya harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sana, saya harus mengenal diri saya untuk lebih baik dengan lingkungan sekitaran saya. Itulah kenapa dia disebut dengan wukuf, karena dia mengambil dua fungsi ini. Bukan sekedar tahu cara manasik, tapi yang paling penting adalah dia mengerti tentang visi dan misi kehidupannya. Paham? Nah, dua hal ini, itulah teman-teman sekalian yang disebut takwa yang tadi saya uraikan. Bukankah mengenal Allah, ma'rifatullah, puncaknya ada dalam ibadah? Bukankah ibadah yang disebut dengan takwa tadi? Bukankah ma'rifatul insan, mengatur hubungan baik dengan sesama? Bukankah ini yang disebut dengan hablum minan nas? Di dua hal ini, puncaknya, ini kalau dibahasakan dengan singkat, ini adalah esensi bagian dari takwa dalam kehidupan. Takwa. Nah, persoalannya, ya Allah, kenapa saya diminta wukuf di Arafah untuk meningkatkan takwa dalam dua wujud ini? Karena ternyata ini rahasia besarnya. Saat Allah meminta Anda wukuf untuk meningkatkan takwa, karena ini puncak kenikmatan dalam kehidupan yang membantu kita ringan dalam menjalani hidup. Contoh, siapa yang ingin bahagia boleh angkat tangan. Masya Allah. Saya ulang, siapa yang ingin bahagia? Baik, angkat tangan. Banyak orang ingin bahagia tapi tidak mengikuti jalur kebahagiaan. Itu persoalannya. Padahal rumus bahagia sederhana. Di akhir ayat 189, ini penting ya, saking pentingnya kaget lampu tuh. Sebagian mati ya. Lihat sini, rumus takwa sederhana. Quran surah kedua Al-Baqarah, di ujung ayat, akhir ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya kamu bahagia. Di bahagia itu sekarang banyak orang bikin video. Bahagia itu sederhana, minum teh. Kalau utang belum lunas gak bahagia juga. Barangkali minum teh pelampiasan karena utang belum dibayar. Bahagia itu sederhana, minum kopi karena ditolak lamaran. Macam-macam. Ya, jadi ukuran kebahagiaan kalau dilekatkan pada manusia itu nisbi, relatif sifatnya. Relatif. Bagi sementara orang bahagia A, bagi yang lainnya saya tidak bahagia dengan itu. Tapi ketika Anda mengambil ukuran Allah, kata Allah, wattaqullah. Kalau Anda punya profesi apapun, ingin bahagia dalam profesi Anda, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Anda tingkatkan takwa, saya berikan kebahagiaan pada Anda. Tahan, teman-teman sekalian, mohon izin. Bukankah setiap yang belajar ingin diberikan pengetahuan? Bukankah ingin meningkat pengetahuannya? Bukankah ingin semakin pintar? Ibu ingin mengharapkan anaknya pintar, nenek mengharapkan cucunya pintar. Bagaimana seseorang bisa menambah pengetahuannya di luar batas-batas kemanusiaan? Takwa kuncinya. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kamu tambahan pengetahuan. Makanya silakan cek ulama-ulama dulu. Ketika mereka berusaha untuk belajar pengetahuan, yang pertama dilakukan, Pak, bukan baca kitab. Meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka semua kisah orang-orang hebat di masa lalu. Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Khuzaimah sebelumnya, kemudian Al-Khawarizmi, Al-Ghazali dan sebagainya. Buka semua orang-orang hebat itu memulai pembelajarannya bukan dengan membaca kitab tapi meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
masuknya sholat, baca Quran. Mereka rata-rata 7 tahun udah hafal Quran, atau paling minimal mulai menghafal 9 tahun hafal Quran. Dan apa yang terjadi? Semua ulama hebat itu ketika sholatnya bagus, hafalan Qurannya bagus, maka pengetahuan datang dengan begitu mudahnya. Ahli, pakar. Bahkan ketika mereka lupa, itu Allahu Akbar, tidak buka kitab teman-teman. Datang ke masjid, sholat 2 rakaat, ingat. Begitu masuk masjid, sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid. Begitu selesai, ingat. Kadang-kadang orang sekarang lebih hebat lagi. Dia sholat mengingat apa yang tidak ingin diingatnya, semua ingat. Tapi bukan dalam konteks yang positif, sampai lupa berapa rakaat sedang dikerjakan. Takwa. Maaf, teruskan lagi. Siapa yang ingin hidupnya ringan? Diringankan hidupnya, mengalir rezekinya bahkan dari hal yang tidak dia duga-duga. Bagaimana kuncinya? Bekerja itu penting, tapi ada yang dipercepat oleh Allah, ada akselerasi. Kamu kerjanya seperti biasa, tapi rezekinya datang, hidupnya mudah, enak gitu. Buka Quran surah 65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami akan lepaskan dari kungkungan persoalan kehidupan. Kami berikan solusi dari setiap masalahnya. Bukan nggak punya masalah, tapi ketika akan menghadapi masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya datang dari sisi yang tidak diduga-duga. Rizki jangan digambarkan dengan uang saja, jangan dengan materi saja. Ketenangan itu rizki, kenyamanan itu rizki, sehatnya anak-anak itu rizki, keturunan itu rizki. Coba antum pilih mana tuh, Mina? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih yang mana? Tidak ada pilihan ketiga, nggak usah milih. Miskin tapi tenang tuh. Kadang-kadang apa yang tidak dipegang itu lebih menenteramkan. Antum pilih mana? Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang? Sudah, pekan depan nanti jawab. Ini banyak hal kadang-kadang yang tidak kita pegang, tapi itu begitu menentukan. Ketenangan, kenyamanan, rizki macam-macam. Anda jadi champion di perusahaan, tapi tidak pernah selesai masalah di rumah tangga. Coba dicek, mungkin bukan karena Anda kurang hebat, mungkin Anda kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Anda bagus di rumah tangga, tapi rizkinya susah. Mungkin bukan karena Anda kurang baik sebagai seorang ayah, tapi Anda kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan mohon maaf, sholat Anda bagus, baca Quran Anda bagus, tapi dengan orang tua itu belum tuntas masalahnya. Tiap malam dia mengadukan masalah Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anak saya, ya Allah, kenapa sampai hari ini dia belum minta maaf kepada saya? Ya Allah, anak saya, ya Allah, saya yang mengandung dia, saya yang melahirkan dia dengan perjuangan dalam kematian saya. Bahkan sampai hari ini dia belum telepon saya. Itu barangkali yang menyebabkan, bukan karena Anda kurang dekat dengan Allah dalam hubungan ritual, tapi persoalan sosial dengan kehidupan Anda itu yang belum selesai. Bukan karir Anda nggak pernah naik, tapi hubungan Anda dengan teman-teman di kantor itu yang tidak baik. Sehingga ketika orang-orang ingin mendorong Anda untuk mengangkat Anda, mereka nggak ada yang milih. Memang ke masjid Anda nomor 1, tapi orang lain lihat Anda keluar dari rumah, mereka langsung bubar. Datang ke pengajian, tadinya ramai, datang Anda bubar. Dari jauh pengen ke masjid, lihat Anda pindah jalan. Apa yang salah? Barangkali ini yang harus diperbaiki. Bukan sekedar lampu yang harus diperbaiki, tapi lampu hati kita itu yang harus diperdalam. Ya. Paham? Masya Allah. Pilih mana? Gelap tapi tenang atau nyala tapi gelisah? Itu bukan pilihan, karena gelap gak ada yang dilihat ya. Baik, teruskan. Semoga Allah ampuni dosanya. Baik. Dan dosa kita semua insya Allah. Kita hapus ya. Bismillah. Baik. Lihat sini. Jadi sampai di Arafah ini, coba Anda cek. Barangkali yang menjauhkan tadi dari nikmat, yang susah, rizkinya telat datang, kebahagiaan tidak diraih, atau dosa banyak terkumpul, masalah utamanya kurang dekat dengan Allah, tidak punya hubungan baik dengan sesama. Nggak enak. Orang taklim tenang, Anda malah mikirin taklim orang lain. Yang taklim kan Anda, kenapa orang lain yang dipikirin? Seharusnya taklim yang baik itu membuat Anda lebih bagus, hubungan dengan Allah lebih bagus, iman Anda meningkat, ilmu Anda meningkat. Bukan kemudian pasca taklim Anda banyak menyerang orang lain. Ini kok semakin banyak taklim semakin senang mencela orang. Semakin banyak taklim semakin merasa diri paling baik.
Bagus kalau ibadah Anda lebih baik. Tapi ketika saat bersamaan ukuran Anda tidak sesuai dengan seperti Al-Quran, maka ada sesuatu yang harus diperbaiki. Paham sampai sini? Nah, sekarang kembalikan ke sini, lihat baik-baik. Ketika sampai kemudian di Arafah, disebut dengan namanya, dituliskan jenis ibadahnya dengan wukuf, maka saat itulah Anda diminta merenung apa hubungan yang belum baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan apa hal terkait dengan hubungan kemanusiaan yang belum selesai dengan lingkungan sekitaran Anda. Ma'rifatullah, ma'rifatul insan. Ini poin. Nah, kenapa tadi saya katakan Anda bikin catatan dan buat kebiasaan, supaya catatan ini dibawa saat Anda wukuf. Lihat, tulis satu-satu. Anda sudah punya catatan sholat, catatan dari bacaan Quran, catatan puasa, maka Anda adukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya menyadari ya Allah, sampai hari ini saya banyak berbuat kurang dalam ibadah. Sholat saya tidak sempurna seperti yang lain yang banyak mengejar sunnahnya. Bacaan Quran saya masih belum bagus sampai dengan sekarang ya Allah. Ya Allah, puasa saya belum konsisten, tapi saya datang ke sini ya Allah dengan panggilan-Mu untuk memperbaiki diri. Maka mohon ya Allah, sebelum Engkau wafatkan saya dari tempat yang paling mustajab ini, hamba memohon kepadamu ya Allah, mohon berikan kekuatan pada diri hamba sepulang dari sini agar semakin lebih dekat denganmu. Latihan, 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 naik kedekatan dengan Allah. Setelah itu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ampuni dosa hamba ya Allah. Anak-anak usia 5 tahun yang buta bisa hafal Quran, hamba sudah 50 tahun sampai datang ke sini bacaan masih belum bagus, ampuni dosa hamba ya astagfirullah. Ya Allah, ampuni ya Allah. Ya Allah, mohon ampun kalau Engkau wafatkan hamba belum mampu baca Al-Quran dengan benar. Ya Allah, hamba bertobat ya Allah, ampun. Nah, Anda kalau sudah punya ukuran seperti ini, ketika Anda istighfar, suasana hatinya sudah nyambung. Makanya Anda mengerti apa yang harus dimintakan ampunan kepada Allah dan terasa dalam jiwa. Ini kalau Anda nggak punya catatan, nggak punya latar belakang, bagaimana bisa memohon kepada Allah? Apa yang mau dimohon? Kalau hubungan Anda belum baik, bagaimana bisa meminta sesuatu? Anda nggak kenal dengan orang sekitaran, tiba-tiba minta, Pak, bagi pulsa dong. Nah, kamu siapa? Kayak nggak kenal aja. Emang Anda nggak kenal dengan orang lain, bagaimana orang itu bisa membantu Anda? Ya, kalau dengan hubungan manusia seperti itu, maka bagaimana dengan Allah yang tak bisa disamakan dengan manusia? Laisa kamitslihi syai'. Maka bangun kedekatan dengan Allah bagian yang pertama. 2, cek hubungan dengan manusia. Ini mungkin yang menyebabkan kehidupan Anda masih belum nyaman walaupun ibadahnya terasa bagus. Ya Allah, kurang apa saya ini? Ya Allah, puasa sudah, sholat sudah, baca Quran juga sudah, tapi hidup masih begini ya Allah. Apa salah saya? Banyak. Tunjukkan ya Allah, itu dalam catatan. Lihat, dengan orang tua, tulis Pak, Bu, cek. Suami dengan istri, gak usah malu, tulisin aja. Oh, saya terlampau banyak marah, bahkan bangga dengan kemarahan. Papa kenapa sih Pak marah-marah terus? Memang Papa seperti ini pemarah. Oh, apa? Oh, bangga dengan sifat pemarah. Terlampau banyak marah, pemarah. Ibu misalnya, gak apa-apa Bu, terlampau banyak cerewet, tidak pada tempatnya, bisa kata-kata yang tidak bagus. Terus tuliskan 1, 2, 3, 4. Nah, alhamdulillah. Saat Anda merenungkan ini untuk mengenal diri Anda, saat itulah istighfar. Dibayangkan ketika sifat amarah itu muncul, barangkali istri sering menangis, orang tua tidak kuat, teman-teman jadi tidak enak. Ketika Anda bayangkan itu semua, mohon ampun kepada Allah. Maka disitulah Anda bayangkan bagaimana kecewanya lingkungan sekitaran Anda, maka jatuh air mata Anda pada saat itu. Begitu Anda mohon ampunan, ya Allah, ampuni dosa saya membuat orang lain tidak baik ya Allah, dengan sifat-sifat yang kurang baik ini, membuat orang mengalirkan air mata, membuat orang ya Allah tidak suka, tidak harmonis dengan saya, hamba minta ampun ya Allah. Begitu keluar air mata, turun ampunan Allah Subhanahu wa taala. Turun, perbaiki. Kemudian Anda renungkan, apa penyebab saya sampai bisa berlaku seperti ini? Yang menyebabkan saya jauh dari nilai-nilai kebaikan tadi. Kemudahan hidup, ketenangan, kebahagiaan. Apa ini? Lihat, renungkan. Begitu sudah mendapatkan itu semua, Anda bertekad, ini yang mempelesetkan saya nih, yang menjauhkan saya dari segala kenyamanan tadi. Terpeleset dari bahasa Arab, izdalafa namanya. Tempat dan sifatnya disebut dengan Muzdalifah. Maka Anda berangkat ke Muzdalifah, kemudian sudah membawa bekal, saya pengen lempar ini sifat-sifat yang tidak baik ini. Maka Anda pergi dari Arafah setelah kenal tentang hal-hal semua ini, maka Anda bertekad, saya ingin hilangkan semua ini dari diri saya, pelesetkan ini semua supaya tidak muncul lagi pada diri saya. Maka berangkatlah Anda. Fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram.
Begitu tuntas di Arafah, Anda berangkat ke Masyarul Haram disebut dengan Muzdalifah. Zikir di tengah-tengahnya. Sesali diri Anda. Astagfirullah, ya Allah ampun dosa saya ya Allah. Saya bertekad akan berubah ya Allah. Saya bertekad ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Zikir, zikir, zikir. Bukan pasang status. Ceklik, selesai Arafah, menuju Muzdalifah. Foto gitu kan? Nah, simpan. Capek kan tadi kaidahnya sudah disampaikan. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Saya sudah tahu. Gak usah dipublikasikan. Kecuali dalam hal-hal yang lain, kalau reporter macam-macam bikin laporan gak ada masalah. Tapi kalau antum yang benar-benar ingin koreksi diri, tahan. Karena ini yang paling menentukan dalam kehidupan. Sampai di Muzdalifah, tunggu waktunya. Nanti besok insya Allah hari Sabtu kita akan tuntaskan itu semua. Nah, tapi poinnya adalah sampai di Muzdalifah, kumpulkan. Oh ini dia. Ternyata yang membuat saya kurang baik, jauh dari Allah, tidak bagus dengan manusia, sebabnya cuma 3. Tidak ada yang keempat. Cuma 3. Cuma 3. 1, maaf. Faktornya faktor internal. Dalam diri sendiri. Ketidakmampuan mengendalikan nafsu. Ini faktor yang paling besar. Nafsu itu kecenderungannya mengarahkan pada keburukan. Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak bisa menganggap diri suci karena ada nafsu dalam diri, dan nafsu itu cenderung mengarahkan pada yang tidak baik. Kadang-kadang mohon maaf, hal yang mendorong kita berbuat buruk bukan karena pancingan dari luar, karena ketidakmampuan kita mengendalikan diri. Ada teman Anda lewat depan Anda pagi-pagi, tiba-tiba tidak menyapa Anda. Terus Anda marah, wah nggak nyapa nih, padahal udah kenal puluhan tahun, sombong amat, si Ahmad aja nggak sombong, misalkan lewat dia tuh. Nah barangkali sifat Anda itu mengeluarkan amarah bukan karena dia nggak nyapa, tapi karena ketidakmampuan Anda mengendalikan hati. Coba kalau Anda bisa jaga prasangka baik yang keluar. Oh mungkin nggak nyapa karena nggak lihat, atau mungkin sedang buru-buru. Ya, oh iya tidak nyapa, lawannya nyapa. Besok-besok kalau nggak nyapa saya sapa. Besok lagi dia lewat, tidak menyapa Anda, sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhi, Masya Allah, afwan, gak kelihatan. Iya, saya buru-buru. Ya sama kayak kemarin kan buru-buru. Bro, nyambung. Tapi kalau kita keseharian tidak sanggup mengendalikan diri, ya yang keluar gak enak terus. Suami pulang dari kantor, telat sedikit, muncul prasangka. Biasanya gak jam segini, ada apa ya? Digali status, padahal tinggal nelpon doang. Tuh muncul nggak enak rasanya. Sama suami juga begitu, pulang-pulang istri nggak masak, ada sesuatu nih kayaknya, nggak biasa ya nih, nggak enak suasananya. Maka umumnya hal yang tidak baik terjadi bukan karena pemicu di lingkungan sekitar, karena ketidakmampuan mengendalikan kondisi diri pribadi. Paham sampai sini? Baik. Pulang kantor, kan? Kemudian wajah tidak menyenangkan, istri tanya, kenapa Pak? Emang kenapa? Kamu juga? Udah, gak ada masalah. Ada yang pulang istrinya cemberut, kan sederhana, cemberut lawannya senyum, padahal tinggal senyum. Mama, tik. Kayaknya kenal, kenapa cemberut? Ketawa. Ini kan istri cemberut, suami marah. Kenapa kamu cemberut? Emang kenapa? Oh, sudah. Aku kan bukan malaikat. Iya, kamu juga bukan setan. Dah, 2. Lingkungan terdekat, sekitaran. Nih, diri sudah baik, cuman lingkungan sekitaran belum baik. Suami baik, istri kurang baik, atau sebaliknya istri baik, suami kurang baik. Yang jadi persoalan. Atau tetangga sekitaran yang kurang baik. Maaf teman-teman sekalian, istri berhijab, kemudian belum mengetahui latar belakang suami, ta'arufnya belum maksimal, tiba-tiba menikah. Setelah menikah tiba-tiba awalnya kelihatan baik, terus besoknya suami mau rapat, tiba-tiba nyampaikan, "Ma, besok ada family gathering, nanti papa akan ketemu dengan teman-teman sejawat, gak ada yang pakai jilbab. Mama copot dulu ya besok, paling cuma 2 jam, udah itu pakai lagi." Lingkungan sekitaran. Lihat respon. Ada yang suaminya baik, istrinya yang kurang baik. "Pak, papa kan wali kota, Pak. Silahkan cek, Pak. Wali desa aja, wali kampung, wali RT, mobilnya sudah Avanza. Bahkan itu yang gitu Pak, RT itu sudah Innova. Masa Papa Kijang yang dulu aja? Ayo dong, naik statusnya. Nggak enak dilihat orang Pak. Bapak tahu nggak Pak, setiap jabatan itu istri melekat Pak. RT
Suaminya yang RT, ibunya ibu RT. Kan RW, ibu RW, papa wali kota, ini ibu wali, Pak. Hai, pancing. Besoknya Alphard sekalian, KPK ikut. Banyak karir suami juga jatuh bukan karena suami tidak pandai mengendalikan bagian perusahaannya, tapi mendapatkan bisikan yang tidak bagus dari pasangannya. Ada orang yang telah menaikkan level perusahaan from zero to hero, dari nol jadi pahlawan. Ya, from $1 to $1 billion company. Dari cuma modal $1 jadi wah, aset yang sangat banyak. Tapi hancur karirnya hanya karena perlakuan dan karakteristik pasangan hidup yang tidak bagus. Turun, hilang dan kehilangan nilai jabatannya. Itu sekitaran. Kadang-kadang ada faktor jauh. Bukan dari diri sendiri, bukan dari orang terdekat, maaf, tapi orang-orang yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Anda kerja lingkungan bagus, tetangga bagus, kerabat bagus, tiba-tiba pindah pekerjaan, pindah dinas, ditempatkan di lingkungan orang yang belum Anda kenal, tiba-tiba ngajak Anda berbuat yang tidak pantas. Yuk ngopi dulu yuk, ngopi di tempat yang sebelumnya tidak pernah Anda kunjungi. Olahraganya ganti, pekerjaannya berubah, mulai tanda tangan pada hal-hal yang tidak dibenarkan. Berubahlah kemudian kepribadian. Faktor jauh. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang besar yang paling dekat melekat pada diri kita yang banyak berpengaruh itu disebut dengan aqabah namanya. Yang di lingkungan sekitaran, sekitaran sekeliling disebut dengan usta namanya. Pengahan. Sudah? Atau wusta, sekitaran, pertengahan. Jauh. Ya. Jauh sifatnya disebut dengan ba'id. Sesuatu yang jauh berpengaruh disebut dengan ula. Kadang-kadang buruk. Karena itu ketika dibandingkan dengan akhirat disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau dari segi angka, ula disebut 1, 2, 3. Ya. Tapi kalau dari segi hal yang terkait dengan substansi, sesuatu yang memberikan pengaruh yang cukup kuat. Kenapa dunia disebut dengan ula? Karena pengaruh dunia kadang memberikan pengaruh dengan kuat sehingga orang lupa dengan akhirat. Turunlah ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih bagus dibandingkan dengan pengaruh-pengaruh dunia. Paham? Ula. Al-ula. Maka Anda perhatikan saat di Muzdalifah, ini 3 hal yang membuat saya jauh dari nilai-nilai takwa tadi. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Maka ini yang paling menarik. Saat Anda selesai di Muzdalifah, kalau ini disebut urutan, melempar ini semua, maka urutannya akan ula, ats-tsaniyah, ats-tsalitsah. Tapi namanya bukan itu. Tiba-tiba ula, wusta, aqabah. Kalau bukan karena makna-makna ini, mustahil mendapatkan penamaan seperti ini. Maka teman-teman sekalian, yang paling hebat saat hari pertama itu masuk 10 Dzulhijjah, yang dilontar bukan yang ini, yang dilontar bukan yang ini, tapi dimulai dari yang ini. Jadi kalau dari Muzdalifah jangan terlampau soleh, semua dilontar. Ini masalahnya dilontar, bukan. Mulai dari sini dulu. 1. Bagaimana cara melontarnya? Teman-teman, Anda sudah kumpulkan batu di Muzdalifah, tapi batu itu simbol, bagian dari ritual. Hal yang sesungguhnya yang Anda lontar, catatan Anda yang saat di Arafah itu. Ini catatan Anda. Sifat marah, sifat macam-macam dari dalam diri kita. Egois, kumpulkan. Terus sampaikan, kumpulkan di sini. Begitu Anda berhadapan dengan itu dan sadar Anda akan mengurangi sifat-sifat diri yang tidak baik, maka begitu Anda kemudian keluarkan, lemparkan kemudian itu, Anda teriakkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kalimat Bismillahi Allahu Akbar ketika diucapkan, itu umumnya diantara maknanya menunjuk pada sesuatu yang ingin dihilangkan. Makanya ketika seseorang menyembelih hewan, kalimatnya sama, Bismillahi Allahu Akbar. Menghilangkan sifat-sifat buruk hewani dengan simbol hewan yang disembelih. Selesai. Di sini menyembelih, di sana melontar jumrah. Jadi begitu Anda lontar, hakikatnya yang dilontar itu bukan tiang, bukan temboknya, tapi yang dilontar adalah sifat-sifat yang ingin dihilangkan tadi. Bismillahi Allahu Akbar, ini sifat pemarah saya. Yang dengan marah ini orang tua saya sering menitikkan air mata. Bismillahi Allahu Akbar, lontar, nangis. Bismillahi Allahu Akbar, lontar, egois, hilang. Bismillahi Allahu Akbar, lontar, balik lagi batunya. Sesama begitu jangan saling lontar. Ya bisa, itu tidak ada, ini kisah-kisah saja. Terus ya, lempar. Begitu selesai lemparan itu, belum selesai, Anda menghadap ke arah kiblat. Lalu mengatakan, lihat kalimatnya, ini indah sekali. Inni wajjahtu
Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki. Dari manasik. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Inni wajjahtu menghadap ke arah kiblat. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Duhai Allah, mulai hari ini hamba hadapkan diri hamba sepenuhnya kepadamu. Diri hamba sepenuhnya kepada Engkau penguasa langit dan bumi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, semua salat saya, ibadah-ibadah saya, manasik saya sampai hari ini, kehidupan saya pasrahkan ya Allah. Bahkan sekalipun saat ini wa mamati, Engkau wafatkan saya saat ini, saya ikhlas kalau memang telah tiba waktunya untuk pulang. La syarikalah, saya berjanji mulai hari ini tidak akan berbuat maksiat, kesalahan lagi, apalagi musyrik kepadamu. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Untuk itu saya sadar saya diperintahkan menjalani misi kehidupan saya. Mulai hari ini saya berjanji akan menjadi muslim yang lebih baik daripada sebelumnya. Begitu selesai, dicukurlah kemudian sebagai tahallul yang pertama. Cukur menandakan ada perubahan dalam kehidupan Anda. Maka kalau itu sudah dilempar, sudah hilang nilai-nilai keburukannya, tinggal muncul kebaikan-kebaikannya. Makanya hari berikutnya Anda merenung di Muna. Asalnya Muna, bukan Mina sebetulnya. Bukan Mina, asalnya Muna. Mina itu asalnya darah yang ditumpahkan, atau pelabuhan kalau Mina. Kalau Mina, darah yang ditumpahkan. Kenapa bukitnya disebut dengan Mina? Ya di luar haji, karena di situ banyak hewan yang dipotong sehingga darahnya tumpah ke bawah. Tapi kalau dalam konteks haji, sebetulnya bahasa yang tepat bukan Mina tapi Muna. Muna itu harapan tinggi yang ingin diraih. Kenapa disebut dengan Muna? Karena orang-orang yang setelah itu mabit di Muna, dia memiliki harapan tinggi yang ingin diraih. Ya, makanya ketika masuk di wilayah Muna itu mabit, bukan cuma tidur, ada yang merokok lagi, untuk apa? Ada yang cuma ngobrol. Besok saya kena lempar, itu yang lempar saya, besok saya lempar juga tuh. Wah, jelas. Anda mau haji mau lempar orang. Makanya ketika sampai di Muna, kalimatnya zikir. Baca ayat 203 tadi yang dibaca imam terakhir, paling kiri sebelah atas. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Yuk, saat waktu-waktu di Muna itu banyak zikir. Tadi zikir itu yang tadi, ada baca Quran, ada berdoa, ya, ada macam-macam. Dan puncaknya tadi koreksi lagi. Saya sudah lempar diri saya pribadi, nih tentang orang lain, kerabat saya. Ini yang membuat saya jelek di dalam kehidupan, pengaruh teman-teman sekitaran. Maka bukan dicela. Saat lempar itu Anda doakan dia, ya Allah, berikan hidayah kepadanya ya Allah supaya dia berubah jadi lebih baik. Ya Allah, berikan petunjuk kepadanya sepulang saya nanti ya Allah agar bisa memberikan dampak-dampak kebaikan. Lempar. Bismillahi Allahu Akbar Usta. Lempar dengan niat kan memperbaiki lingkungan sekitaran. Bukan dengan mencelakakan. Karena dia ya Allah mohon wafatkan dia ya Allah saat ini juga. Oh, Bismillahi Allahu Akbar wafat. Bismillahi Allahu Akbar wafat kamu. Dosa Anda. Minta hilang. Sehingga Anda bersih, yang lain juga baik. Jangan berharap Anda selamat, yang lain celaka, dosa Anda. Apa Anda kira surga cukup untuk Anda saja? Doakan tetangga Anda. Bahkan yang belum mendapatkan hidayah, ya Allah sentuh hatinya, kuatkan dia untuk mendapatkan hidayah. Ya Allah berikan kekuatan dia untuk mendapatkan nilai keislaman. Terakhir ulah orang-orang jauh yang kadang memberikan pengaruh-pengaruh dalam kehidupan. Sekarang jauh terasa dekat, medianya banyak, media sosial. Dari media sosial kadang-kadang muncul setan masuk, retak hubungan rumah tangga, dan seterusnya. Maka dari situ dudukan semuanya itu, faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaih. Kalau hari yang kedua dia merasa sudah cukup nih, saya tahu inti kehidupan ini, saya mengerti, dan mudah-mudahan ada prinsip kebaikan yang saya bawa pulang. Selesai dia tinggalkan itu, selesai hajinya tinggal tawaf ifadah. Kalau belum ditunaikan. Tapi kalau dia masih merasa ada yang belum selesai, teruskan sampai hari yang ketiga, lengkapi. Nafarfani, sempurnakan, lontar. Begitu selesai, Anda merasakan perubahan dalam diri Anda. Maka hidup Anda lebih baik, yang kotor hilang, yang jelek hilang, yang muncul yang baik-baik saja. Nah, lihat sini. Sesuatu yang kotornya hilang, yang buruknya hilang, tersisa yang baiknya, atau kebaikan yang muncul setelah yang jeleknya hilang, itu dalam bahasa Arab disebut dengan birrun namanya. Birrun. Ba dengan ra. Ya, birrun. Bahasa Arab ya. Ya, kebaikan yang muncul setelah jeleknya hilang. Ingat, ini bahasa Arab bukan bahasa yang lain. Ini ada bir nih, Masya Allah, minuman terbaik setelah jeleknya hilang. Lok. Dosa. Bukan itu yang dimaksud, ini nggak ada hubungannya. Birrun ba ra, tasdid di huruf ra.
ini menunjukkan sesuatu yang baik setelah yang buruknya hilang. Kalau sifat ini melekat pada diri seseorang, pada objek tertentu, maka berubah kemudian birrunnya menjadi mabrurun. Birrun dilekatkan pada diri seseorang, melekat dia, berubah nama dari birrun jadi mabrurun. Muncul kemudian ungkapan haji mabrur. Disebutkan dalam riwayat kalimat Nabi SAW, al-hajjul mabruru laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang melahirkan sifat birrun itu, demikian cara menerjemahkannya. Bukan haji yang diterima. Kalau diterima bahasa Arabnya makbul. Ini mabrur. Di haji yang melahirkan sifat kebaikan itu, jeleknya hilang, baiknya muncul. Itu yang tidak ada pahala senilai dengan itu kecuali surga. Jadi kalau Anda bisa pertahankan itu, setelah haji dibawa pulang ke Indonesia, jadi baik. Pemarah yang tidak pada tempatnya hilang, egois yang tidak baik hilang, sifat-sifat buruk hilang, jadi baik orang ini. Itulah tanda pertama diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai kebaikan yang memuncak. Kalau itu bisa Anda pertahankan sampai pulang, maka Anda tidak akan mendapat apapun yang sebanding kecuali surga. Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya al-hajj, sifatnya hajjun. Al-hajju. Ini orangnya disebut dengan hajjun. Perempuannya tinggal tambah tak di ujungnya, hajjah, hajjah. Ya, mungkin lah. Maka dari itu orang-orang Arab seringkali mengingatkan dengan ungkapan yang menunjuk kepada orang supaya dia bisa menjaga kebaikannya setelah selesai haji. Misal selesai ibadah haji mau pulang, masuk ke imigrasi, kopernya agak telat, tiba-tiba marah, mana koper saya nih? Orang Arab akan mengatakan ya hajj, ya hajj. Bahasa kita Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Nah, maksud Pak Haji itu bukan gelar yang melekat pada ibadah, tapi mengingatkan bahwa Pak, Bapak sudah haji, sudah mendapatkan nilai kebaikan yang melahirkan surga. Tolong jangan ditukar surga dengan kalimat yang kotor sehingga mengeluarkan Anda dari sifat mabrur tadi. Jadi kalau antum sudah pulang haji disebut Pak Haji, sebetulnya itu keluar di lisan untuk mengingatkan bahwa Anda sudah diundang oleh Allah untuk memperbaiki diri. Kalau Allah sudah menilai Anda baik, maka jangan Anda keluarkan diri Anda dari kebaikan itu. Surga di hadapan mata Anda, jangan menjauh lagi. Karena itu jangan salah duga, haji itu bukan gelar. Karena tidak ada ibadah yang melahirkan gelar. Kalau ada ibadah yang melahirkan gelar, tentu akan banyak orang Islam yang banyak gelarnya. SHI. Apa SHI? Salat, haji, dan infak. STHI, salat tahajud, haji, dan infak. Masya Allah, malam-malam sudah keluar, tuliskan gelarnya. Masya Allah. ST Pak, sarjana apa ini? Salat tahajud. Pernah dengan bapak salat, ibu infak? Tidak ada. Karena itu jangan dulu senang kalau dipanggil haji, karena itu boleh jadi peringatan dari Allah untuk menjaga Anda supaya terus baik. Pulang dari Mekah gitu, Pak Edi, terus saja haji saya mahal. Pak Haji Edi, oh iya, assalamualaikum. 30 juta saya haji, nggak disebut nama saya. Yang seperti itu yang jadi masalah. Paham ya? Maka itu diantara esensi yang kita bahas pada malam hari ini. Karena itu kami pesankan pada setiap yang akan berangkat atau kita yang sedang berusaha sekarang. Karena ternyata saya tutup ayatnya tadi yang saya janjikan, Quran surah 3 ayat 92. Lan tanalul birra, birrun, puncak kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah mendapati puncak kebaikan tertinggi yang menghilangkan semua sifat-sifat buruk sebelum mampu menginfakkan berbagi apa yang kamu paling cintai. Tidak mudah menginfakkan apa yang paling Anda cintai, tidak mudah. Ada yang suka dengan mobil, tiba-tiba diinfakkan untuk rumah Quran, itu tidak mudah. Ada yang suka dengan perhiasan, tiba-tiba diinfakkan untuk fisabilillah, itu tidak mudah. Renungkan pada diri Anda. Tapi jangan salah kesimpulan. Oh, saya sangat cintai istri saya, Allah, bagaimana saya bisa infakkan dia? Tidak. Bukan seperti itu cara kesimpulannya. Pulang-pulang saya infak, Ustaz, siapa? Istri saya. Tidak. Bukan itu. Nah, dan infak terbesar adalah infak usia yang Allah berikan kepada kita untuk digunakan untuk beramal saleh. Maka gunakan sisa usia hidup kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda merasa dulu sudah banyak yang sia-sia, maka orang cerdas akan mengatakan sisa hidup jangan disia-siakan lagi.
Kalau Anda merasa kemarin belum baik dan sampai saat ini banyak kesalahan, merasakan bahwa banyak lumuran dosa, maka sisanya jangan disia-siakan lagi. Ini kan aneh, sudah tahu banyak dosa, besoknya masih berdosa lagi. Sudah tahu banyak salah, besoknya masih dikoleksi. Sudah tahu banyak berbuat maksiat, besok ditambah lagi. Ya kapan Anda masuk surganya? Kapan jadi baiknya? Mesti ada satu bagian dalam episode kehidupan kita dituliskan kita sebagai orang baik. Dan pastikanlah episode itu adalah akhir dari kehidupan kita, sehingga predikatnya berubah menjadi husnul khatimah. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kualitas hidup, maka berlombalah dengan para pendosa untuk banyak bertobat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua turunan ini nanti praktikalnya akan dipraktekkan hari Sabtu pagi jam 8 sampai jam 10. Silahkan bagi yang ingin bergabung langsung di sini, tempatnya bukan di dalam masjid, tapi akan di luar area masjid. Nanti akan disusun miniatur Ka'bahnya, disusun tempat bagian wukufnya, Muzdalifah dan sebagainya. Insya Allah kita akan bimbing, dan dimulai nanti bimbingan dari dalam sini. Kami akan perkenalkan bagaimana cara menggunakan kain ihramnya. Seperti apa tips-tips yang mudahnya. Apakah kain ihram pakai sabuk untuk laki-laki atau tidak? Yang perempuan seperti apa? Setelah siap kita akan keluar berangkat. Dari berangkat bagaimana cara masuk Masjidil Haram? Dari pintu mana yang paling kira-kira memudahkan untuk kita semua. Nanti kita akan simulasikan sehingga selesai bahasan kita pada hari Sabtu, pekan yang akan datang kita akan siapkan pembahasan baru tentang persiapan Idul Adha. Ya, jadi bagi yang tidak berangkat, bagaimana menyiapkan Idul Adhanya? Dan saya berikan satu informasi kepada Anda. Saya berikan bocoran ya, tapi ini rahasia di antara kita. Tolong jaga baik-baik. Nanti ada orang yang tidak berangkat haji, dia menunaikan ibadah kurban, tapi nilainya ada yang disamakan mabrur dengan orang yang berhaji. Nanti saya tunjukkan kepada Anda dalilnya dari Qur'annya, dari hadisnya, sampai bagaimana prakteknya. Nanti kita akan bacakan serial dari buku yang telah kami tuliskan. Nanti mudah-mudahan juga kalau ada waktu bisa dibagikan, kalau stoknya masih ada, kita akan pelajari. Jadi pekan depan kita sudah masuk pada bahasan persiapan Idul Adha. Jelas di sini? Baik. Mohon izin menyampaikan pengumuman untuk hari Sabtu tadi. Materinya insya Allah ini pagi ini spesial, hanya untuk Sabtu ini saja. Kajiannya adalah seputar pendalaman manasik, simulasi manasik haji, plus launching untuk kelas Al-Quran. Di kami nanti akan meluncing untuk program Al-Quran. Anda yang hadir pun kami akan berikan hadiah mushaf nanti satu-satu ya. Kemudian di mushaf itu kami akan sampaikan 3 program utama. Ada program pemberantasan buta huruf Al-Quran, ada program pemahaman Al-Quran, dan ada program untuk hafalan Al-Quran. Nanti kita akan sampaikan, dan mulai besok kami akan sampaikan tempat waktunya termasuk kelas-kelas yang sudah terdaftar. Kami sudah siapkan tempat di Pekayon, ya di markas kami salah satunya di sana. Nanti ada beberapa kelas yang kami khususkan untuk pendalaman masalah Al-Quran. Hari Sabtu insya Allah kami launching, dan nanti insya Allah kami siapkan juga mushaf. Mudah-mudahan teman yang datang nanti kami juga akan berikan hadiah, masing-masing mendapatkan mushaf untuk dibawa pulang, dan untuk berkomitmen bahwa mulai sejak ini kami mesti lebih baik, minimal saat kembali kepada Allah ada ayat Quran yang dibawa pulang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik, saya tidak bisa memberikan apapun kecuali apa yang telah saya sampaikan, tapi saya tidak meminta apapun kepada Anda. Hanya satu saja yang saya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Anda ikhlas berkenan mendoakan dalam sujud Anda di pertengahan malam. Saya hanya mohon satu aja pada Anda, tolong doakan supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya dan dosa kedua orang tua serta keluarga kami, dan semoga Allah memuliakan Anda semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan saya dengan segenap kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf kalau barangkali sampai hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kata-kata yang tidak pantas. Saya merasa bahwa saya manusia yang tentunya juga akan tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Saya memohon perkenan Anda untuk memaafkan, dan jika ada sangkut paut terkait dengan utang piutang dan sebagainya, mohon Anda sampaikan supaya saya bisa lunasi sebelum saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah? Baik. Kalau sudah jelas, saya kira saya cukupkan dulu. Kita berjumpa insyaallah di hari Sabtu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.